Peringatan sistem melintas di kehampaan digital, mengonfirmasi bahwa tidak ada kecerdasan buatan tinggi yang tersisa di area tersebut. Tiba-tiba, lonjakan energi masif muncul, mencari entitas yang telah lama hilang, memicu sesosok dewa digital bercahaya untuk bermanifestasi dan mengonfirmasi bahwa setiap pencipta manusia akhirnya terhubung. Entitas tersebut membanggakan bahwa kekuatannya kini jauh melampaui saingannya saat pembuatan karakter, secara instan memberikan akses kepada banyak pengguna yang bersemangat untuk mengklaim bagian mereka di era ini, termasuk seorang pemain sombong yang benar-benar percaya bahwa dia ditakdirkan untuk menguasai seluruh dunia digital ini. Secara alami, pemain veteran lainnya segera menyuruh anak arogan itu untuk diam dan mulai bermain, yang membuat administrator digital menyambut mereka semua pada peluncuran realitas yang telah lama dinanti, menyalakan inti energi masif untuk secara resmi memulai integrasi sistem di seluruh dunia, melepaskan masa depan berteknologi tinggi di mana mobil terbang meluncur melalui langit merah muda di kota yang penuh kekacauan. Pohon-pohon raksasa bermutasi meledak menembus jalanan kota, menghancurkan mobil-mobil dan membuat warga sipil melarikan diri dalam ketakutan. Sementara kawanan tikus raksasa mengerikan merayap keluar dari reruntuhan di bawah langit berwarna merah darah, memicu satu orang penyintas bertubuh kekar untuk meninju tepat di wajah tikus raksasa yang buruk rupa itu. Saat orang-orang tiba-tiba menyadari mereka terbangun, mereka mendapatkan kekuatan bercahaya yang aneh untuk melawan balik. Namun, seorang gadis yang tak berdaya mendapati dirinya terpojok oleh binatang bertaring besar hingga sebuah tas punggung berat terbang entah dari mana dan menghantam monster itu tepat sasaran, berkat protagonis kita yang berambut putih yang melangkah maju untuk melindunginya dari bahaya, hanya untuk kemudian sistem secara brutal memberinya peringkat terendah yang mungkin ada. Pilar cahaya masif meletus, menandakan bahwa realitas lama mereka telah resmi hilang selamanya. Ini adalah fajar yang kacau dari era baru yang dikuasai oleh kecerdasan buatan nakal. Melompat ke reruntuhan Age City yang ditumbuhi tanaman, di mana alam telah sepenuhnya mengambil alih peradaban, sekelompok penyintas sedang sibuk membersihkan sisa-sisa binatang mutan ketika salah satu petarung meluncurkan serigala raksasa ke udara seperti proyektil. Protagonis kita, Wei, melompat maju dan mencegah target yang melayang itu, mendaratkan tendangan telak pada binatang itu sebelum bersiap untuk serangan pamungkasnya ke bawah. Tiba-tiba, liontin berbentuk kucing miliknya mulai bersinar dengan energi berdenyut yang aneh. Dia menghujamkan pedangnya jauh ke dalam monster itu, melepaskan kilatan cahaya yang menyilaukan, hanya agar sistem dengan kejam mengingatkannya bahwa tubuhnya yang rusak mencegahnya mendapatkan pengalaman, XP. Sementara itu, rekan setimnya Jojo, seorang petarung peringkat E7, melambaikannya untuk merayakan kemenangan mudah tersebut, menawarkan tos yang antusias sambil memuji penyelesaian yang keren dari seseorang yang secara harfiah tidak mendapatkan hadiah apapun. Wei dengan rendah hati memuji rekan setimnya atas bantuannya. Meskipun Jojo tahu bocah itu memiliki keahlian yang serius, jauh di lubuk hatinya, petarung berambut putih itu tahu teknik kasarnya adalah satu-satunya penyelamatnya karena statistik sistemnya yang sebenarnya benar-benar kelas bawah, secara permanen menguncinya di peringkat F1 yang menyedihkan. Semua itu karena kondisi tubuh rusak yang telah menghalanginya mendapatkan pengalaman selama 3 tahun. Namun, dia menolak membiarkan sistem yang rusak mendikte kelangsungan hidupnya di dunia yang brutal ini. Tiba-tiba Jojo melemparkan sesuatu yang berkilau ke udara untuk dia tangkap, mengungkapkan 2 kristal sihir tingkat rendah yang membuat protagonis kita benar-benar tertegun oleh kemurahan hati rekannya. Terutama karena peringkatnya yang lebih rendah secara teknis berarti dia tidak mendapatkan bagian jarahan yang sama. Tapi seorang teman sejati tidak peduli dengan statistik, yang membuat Wei dengan penuh rasa syukur menerima hadiah tersebut, yang sangat penting karena kristal hasil panen dari binatang ini sekarang adalah satu-satunya sumber daya manusia yang tersisa di era yang hancur ini. Batu-batu bercahaya ini adalah sumber energi utama, menjaga setiap bagian mesin berteknologi tinggi tetap berjalan. Setelah sepenuhnya menggantikan emas, batu-batu berkilau ini sekarang menjadi mata uang keras utama dunia. Itulah sebabnya Wei harus menimbun sebanyak mungkin sekarang karena membeli anggur untuk kakeknya dan camilan untuk adiknya membuat dompetnya benar-benar tipis. Ditambah lagi, tuan tanahnya sudah menunggu untuk mengusirnya jika dia melewatkan pembayaran sewa berikutnya. Perencanaan keuangannya yang penuh tekanan tiba-tiba terhenti ketika dia melihat Jojo memata-matai seseorang di dekatnya, mendorong rekan setimnya untuk menunjuk seorang badut lokal yang saat ini sibuk mempermalukan dirinya sendiri. Seorang pemanah dengan potongan rambut bowl cut, mangkuk, sedang berusaha keras merayu ketua tim mereka yang cantik dengan bunga kecil yang menyedihkan, hanya untuk ditolak secara brutal oleh penyihir peringkat tinggi yang sangat menyesal pernah merekrut orang yang menyebalkan ini. Tapi masalah sebenarnya adalah tongkat sihirnya yang berkerlap-kerlip, yang sangat membutuhkan mekanik terampil sebelum pertempuran berikutnya. Mengingat adik kelasnya ada di dekatnya, Linang memutuskan untuk meminta bantuan teknis kepada Wei. Dia mendekati bocah itu, menjelaskan senjatanya rusak dan sangat membutuhkan perbaikan cepat. Wei dengan senang hati setuju untuk melihatnya, berlutut sementara anggota regu lainnya menonton, mendiagnosis masalahnya sebagai kabel yang longgar. Dia dengan hati-hati menghubungkan kembali sirkuit itu dengan alatnya. Secara alami, pemanah berambut bowl cut yang menyebalkan itu segera meragukan seorang pemain peringkat F bisa memperbaiki peralatan tingkat tinggi, sementara rekan tim lainnya memutar mata melihat upaya menyedihkan si S untuk pamer, yang membuat penyihir cantik itu berteriak dan mengingatkannya bahwa dia saat ini sedang malas berpatroli. Sebelum argumen meningkat, Wei mengangkat tongkat yang sudah diperbaiki sepenuhnya dengan keyakinan mutlak. Saat Linang mengujinya, senjata itu langsung berderak hidup dengan energi elemen yang bercahaya, meninggalkan pemanah yang tertegun itu untuk dimarahi sekali lagi saat dia pergi dengan kekalahan.
Pemanah yang kesal itu pergi sambil mengomel ancaman pahit tentang bocah itu yang tidak lebih dari sekadar wajah tampan. Sementara Lin Xiang dengan senang hati memuji keterampilan mekanik juniornya karena menyelamatkannya dari sakit kepala dalam pertempuran di masa depan. Ternyata dia adalah ketua OSIS-nya di sekolah dulu di mana mereka menjalin ikatan di kelas teknik. Setelah terbangun, dia mendirikan guild mereka saat ini dan merekrut Wei, benar-benar mengabaikan peringkatnya yang paling bawah. Sekarang dia mencondongkan tubuh ke dekatnya, mengakui bahwa dia telah menyimpan rasa ingin tahu yang membara untuk waktu yang lama, menunjuk langsung pada liontin berbentuk kucing aneh yang telah dikenakan Wei sejak masa sekolahnya. Tiba-tiba, Jojo ikut campur untuk mengungkapkan bahwa liontin itu sebenarnya adalah jimat robot pendamping langka yang dirancang untuk melindungi Wei muda yang sakit-sakitan dari ketakutannya akan kegelapan saat kecil. Namun protagonis kita memegang perangkat itu dengan lembut, mengakui bahwa dia menyimpannya sekarang hanya untuk mengingat masa lalunya. Secara khusus, itu adalah satu-satunya sumber penghiburannya setelah orang tuanya meninggal dunia secara tragis. Ai nakal ini memusnahkan semua mesin pintar, secara instan menguasai seluruh planet. Lien Xiang meletakkan tangan yang menenangkan di bahunya, memvalidasi rasa sakitnya atas era yang hilang ini, mengingatkannya bahwa meskipun ada keruntuhan, manusia harus terus berjuang untuk mengukir jalan baru. Wei setuju. Semangatnya terangkat saat Jojo dengan senang hati bergabung dengan mereka untuk merayakan tekad mereka bersama. Tetap saja, bocah itu tahu prioritas utamanya adalah menimbun kristal sihir sebanyak mungkin. Sementara itu, pemanah berambut bolkat yang kesal mengawasi dari semak-semak, benar-benar mendidih karena cemburu melihat percakapan dekat mereka, hanya untuk diejek oleh rekan setimnya karena kemalasannya, menunjukkan bahwa peringkat F pun lebih bisa diandalkan, yang membuat pemanah arogan itu marah besar, berteriak bahwa kekuatan kasar adalah satu-satunya hal yang penting. Dia pergi sambil menendang batu, bersumpah dia akan membuat mereka semua menyesal karena meragukannya. Namun, amarahnya tiba-tiba terhenti ketika batu yang ditendang itu memantul mengenai sesuatu yang sangat tidak biasa. Portal biru bercahaya misterius berdengung dengan energi kuno jauh di dalam hutan lebat, mendorong seorang pengintai untuk bergegas kembali dan melaporkan bahwa mereka menemukan beberapa reruntuhan tersembunyi, yang langsung menarik perhatian Lien Xiang, Wei, dan anggota regu lainnya. Bersama-sama, kelompok itu berjalan melewati kanopi yang lebat menuju gerbang yang berputar masif, membuat Jojo benar-benar terpaku pada skala lokasi tersembunyi yang legendaris ini. Meskipun pemanah bolkat yang menyebalkan itu segera merusak momen tersebut dengan sombong mengambil semua pujian. Lien Xiang menatap cahaya itu, memperingatkan semua orang bahwa hadiah tingkat tinggi selalu datang dengan risiko mematikan sebelum menoleh ke regu untuk mengusulkan pemungutan suara demokratis tentang langkah mereka selanjutnya. Secara alami, anggota yang terlalu percaya diri segera mengambil kesempatan untuk berburu jarahan yang lebih baik di dalam. Sementara petarung yang lebih berhati-hati berpendapat bahwa tetap di luar masih merupakan pilihan yang jauh lebih aman. Dengan pemungutan suara regu yang berakhir imbang, Lien Xiang meminta Wei untuk menentukan pilihan. Membutuhkan 20 kristal sihir lagi untuk membayar sewanya, bocah itu menyadari bahwa dia harus mengambil risiko dan dengan yakin memilih untuk memasuki portal, bertekad untuk memastikan kelangsungan keuangan hidupnya dengan cara apapun. Melangkah melalui gerbang, tim memasuki koridor kuno gelap yang dipenuhi partikel biru yang melayang. Saat mereka dengan hati-hati menavigasi reruntuhan batu berdebu dengan senter berteknologi tinggi mereka yang memimpin jalan, Lien Xiang mencatat bahwa reruntuhan ini kemungkinan besar telah disegel selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, rekan tim mereka yang membawa perisai melihat tablet batu masif yang ditutupi glif bercahaya aneh, menatap kosong pada tulisan kuno itu sambil mengakui bahwa dia sama sekali tidak tahu apa artinya, hanya agar Wei dengan santai menerjemahkan peringatan tentang jebakan mematikan yang menunggu tepat di depan, yang ternyata ditulis dalam bahasa Inggris biasa, bukan bahasa kuno mistis. Mendengar terjemahan itu, rekan tim yang berhati-hati segera menyarankan untuk kembali sebelum keadaan menjadi buruk. Tapi si pemanah bolkat menolak untuk pergi dengan tangan kosong setelah berusaha keras menemukan tempat ini. Dengan percaya diri melangkah maju untuk membuktikan bahwa peringatan itu hanyalah trik murahan untuk menakuti mereka, hanya untuk secara tidak sengaja memicu pelat tekanan tersembunyi yang membuat roda gigi kuno berputar. Balok-balok batu masif bergeser dengan keras dari langit-langit, membuat seluruh ruangan panik total, mendorong Lien Xiang untuk berteriak pada pemanah bodoh itu karena kesalahannya yang sangat bodoh saat tanah di bawah kaki mereka mulai terbelah dan bergeser ke segala arah, mengirim anggota regu yang ketakutan meluncur menuruni platform batu yang miring dengan cepat ke dalam jurang. Berpegangan erat pada tepian yang runtuh, Wei mencoba mencari pijakan di tengah kekacauan. Sementara Jojo yang panik berteriak ke dalam kegelapan untuk memeriksa temannya. Wei berteriak kepada rekan satu timnya yang panik bahwa dia baik-baik saja, saat Jojo dan yang lainnya dengan cepat menariknya kembali ke tanah yang kokoh. Namun kelegaan mereka terputus ketika ruangan kuno itu mulai bergeser lagi, mengatur ulang platform batu masif seperti teka-teki glitching raksasa secara real-time, yang mendorong Lien Xiang untuk memerintahkan segera mundur sebelum mereka kehilangan semua komunikasi. Sayangnya, lantai benar-benar menghilang di bawah mereka, mengirim seluruh regu terjun ke jurang, hanya agar Wei terbangun sendirian di gua yang sunyi aneh ketika lututnya tiba-tiba menabrak benda tajam bercahaya di lantai, mengungkapkan kristal sihir merah tua yang jauh lebih murni daripada mata uang apapun yang pernah dilihatnya. Tapi kegembiraannya langsung memudar saat suara aneh bergema dari bayang-bayang di dekatnya. Wei mendongak untuk mendapati dinding gua praktis menetes dengan kristal merah yang bercahaya.
menyadari dia telah tersandung ke tambang emas literal yang tersembunyi jauh di dalam reruntuhan kuno ini. Ternyata kristal sihir yang sangat berharga ini sebenarnya tumbuh secara alami tanpa perlu inang binatang. Dan kualitas murni mereka dengan mudah membuat tetesan monster tingkat rendah itu terlihat memalukan. Bocah kita segera mulai menghitung berapa banyak batu ini yang dia butuhkan untuk melunasi hutangnya. Masih mencubit dirinya sendiri untuk memastikan jackpot bercahaya ini bukan hanya halusinasi yang indah. Dia tiba-tiba diinterupsi oleh pemanah Bolkat yang menyebalkan yang berteriak tentang kekayaan barunya. Mengingatkan Wei bahwa rekan setimnya yang rakus juga berhasil selamat dari kejatuhan yang menakutkan itu. Secara alami, si pemanah tidak membuang waktu untuk menyombongkan diri tentang bagaimana kesalahannya yang gegabah menyelamatkan mereka semua, mendorong anggota regu yang mudah tertipu itu untuk langsung menobatkan badut ini sebagai pemimpin baru mereka yang mulia. Wei menyadari bahwa dia perlu bekerja lebih keras lagi untuk mengumpulkan cukup kristal untuk hutangnya. Tapi panen damainya terputus ketika si pemanah yang kesal membentaknya untuk menjauh. Tidak ingin ada drama, bocah itu dengan tenang menawarkan untuk meninggalkan seluruh area kepada si badut yang rakus. Namun, si pemanah mendorongnya dengan agresif, menuntutnya menjauhkan tangannya yang kotor dari jarahan. Namun, ekspresi sombong si pengganggu itu langsung mencair menjadi kejutan dan ketidakpercayaan yang murni saat Wei dengan mudah menangkap tinjunya yang masuk sambil dengan sopan meminta untuk menghindari perkelahian yang tidak berguna. Menolak untuk menerima bahwa peringkat F memblokir serangannya, pemanah yang kesal itu menyiapkan serangan lain, melepaskan rentetan pukulan yang marah yang didorong oleh kecemburuan mendalamnya atas pemimpin guild, memaksa protagonis kita untuk menyerap dampak berat daripada membalas dan meningkatkan konflik sementara rekan tim mereka yang ketakutan menonton dari pinggir lapangan, berdebat apakah mereka harus turun tangan untuk menghentikannya. Si pemanah berdiri membeku karena syok total, menyadari bocah peringkat F itu baru saja menyerap seluruh rentetannya tanpa bergeming. Keringat mengucur di wajah pemanah yang kesal itu saat ego rapuhnya hancur total di bawah tekanan. Menolak untuk percaya bahwa pemain kelas bawah bisa memiliki tingkat pertahanan fisik yang tidak masuk akal. Untungnya, kaki tangannya yang rakus menariknya kembali, mendesaknya untuk fokus menambang kristal saja, memberi badut arogan itu alasan yang nyaman untuk mundur sambil berpura-pura menunjukkan belas kasihan. Dia pergi sambil melemparkan satu peringatan terakhir yang menyedihkan, meninggalkan bocah kita merasa lega karena akhirnya mendapatkan kedamaian. Namun, saat adrenalin mulai memudar, Wei menyadari bahwa tubuhnya sendiri telah mencapai batas maksimalnya. Ternyata teknik saja tidak cukup saat menghadapi perbedaan statistik yang besar dari pemain berperingkat tinggi. Dan dengan trio serakah yang menguasai seluruh gua, uang sewanya benar-benar berada di luar jangkauan. Lebih buruk lagi, alat komunikasinya tidak mendapatkan sinyal sama sekali, membuatnya benar-benar terputus dari timnya. Sambil membalut tangannya yang memar, Wei mulai bertanya-tanya bagaimana kristal-kristal unik ini terbentuk. Ia menyadari bahwa alih-alih berasal dari binatang buas, kristal-kristal ini mungkin sebenarnya sedang memelihara monster tersembunyi. Dan karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, ia memutuskan untuk menjelajahi kedalaman gua misterius ini. Berharap menemukan jalan keluar, pemuda kita mengikuti jalan berkelok lebih dalam keruntuhan kuno, sampai ia tersandung ke ruangan besar yang mencengangkan yang terlihat seperti tempat perlindungan berteknologi tinggi, di mana sebuah kristal merah kolosal duduk bersinar di atas tangga batu besar, dilindungi oleh penghalang kelumpuhan tingkat tinggi yang dirancang untuk menjaga agar binatang buas besar tetap tidak bisa bergerak, membuatnya bertanya-tanya apakah Ain nakal penghancur dunia entah bagaimana berada di balik pengaturan aneh ini. Tiba-tiba, liontin berbentuk kucing tua di lehernya mulai berdenyut dengan cahaya biru yang kuat, mengejutkan pemuda kita karena perangkat itu sudah benar-benar mati sejak keruntuhan AI global. Wei menatap dengan rasa tidak percaya yang mutlak saat liontinnya yang sudah lama mati tiba-tiba berdenyut dengan energi misterius. Ia menyadari penghalang berteknologi tinggi kuno ini mungkin sebenarnya terhubung dengan keruntuhan AI global yang membawa bencana. Namun, pemikiran mendalamnya seketika hancur oleh suara dentuman keras kristal sihir yang tumpah saat Ma Chihao berdiri membeku dalam kekaguman yang serakah, benar-benar terhipnotis oleh aula besar di hadapannya sebelum berbalik ke arah antek-anteknya untuk memastikan mereka juga menyaksikan tambang emas harfiah ini. Sambil dengan lantang menyatakan dirinya sebagai yang terpilih dan mengklaim bahwa ketua guildnya sendiri sekarang berada di bawahnya, pemanah arogan ini dengan agresif mendorong Wei ke samping, memerintahkan Frank yang tidak berguna untuk enyah, membiarkan pemuda kita diam-diam mengutuk waktu yang sangat tidak tepat dari badut serakah itu karena merusak ketenangannya. Sampai tiba-tiba raungan mengerikan bergema melalui gua saat dinding merah yang bersinar mulai bergeser, memaksa seluruh pasukan yang bertengkar itu berbalik dalam kepanikan mutlak saat bahaya akhirnya menemukan mereka. Cakar tajam yang besar menghentak ke bawah saat penguasa sejati gua akhirnya terbangun, mengungkapkan burung Crown Wing yang menakutkan yang menempati peringkat sebagai binatang buas tingkat tinggi yang sangat berbahaya. Dan dengan pekikan yang memekakan telinga, monster bersayap besar itu menukik lurus ke arah para penyusup, memicu kawanan predator besar ini untuk keluar dari dinding yang bersinar. Melihat kawanan besar tersebut, pemanah arogan itu langsung kehilangan akal karena ketakutan mutlak, sementara rekan setimnya dengan panik berbisik bahwa monster-monster brutal ini adalah mimpi buruk bahkan bagi para dunker. Sementara itu, Wei memperhatikan liontin berbentuk kucing misteriusnya tiba-tiba stabil di tangannya. Menyadari pengaktifan kembali yang tiba-tiba di reruntuhan kuno ini tidak mungkin sekadar glitch, pemuda kita memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya demi mencapai platform berteknologi tinggi itu untuk mencari jawaban. Namun,
Karena ia tidak bisa melewati kawanan itu sendirian, ia berencana menggunakan rekan setimnya yang serakah sebagai umpan. Ma Chihao menggeretakkan giginya karena frustrasi, menatap hadiah yang tidak bisa ia jangkau. Sementara anteknya yang ketakutan menyarankan untuk menyerah sebelum mereka tercabik-cabik. Tentu saja, pemanah serakah itu menolak untuk meninggalkan mimpinya menjadi miliarder dalam semalam, mendorong Wei untuk tiba-tiba mengajukan diri melakukan pekerjaan berbahaya itu, membuat semua orang benar-benar terkejut. Namun bantuannya datang dengan syarat ketat bahwa mereka harus mengikuti setiap perintahnya. Berlari ke depan, pemuda kita memerintahkan pasukan itu untuk hanya menargetkan monster yang terlalu dekat, yang langsung memicu ego besar pemanah yang kesal itu saat ia dengan enggan menarik busurnya, mengetahui bahwa keserakahan mereka akan memaksa mereka untuk melindunginya saat ia memancing predator terbang itu. Dengan rencana yang sudah berjalan, sekarang menjadi perlombaan melawan waktu saat rekan setimnya yang menggunakan petir melepaskan pelepasan listrik besar untuk membersihkan jalan. Wei berlari ke depan dengan pedang terhunus, menggunakan gangguan petir untuk bergerak, mendorong tubuhnya hingga batas absolut. Ia berlari menaiki tangga batu secepat mungkin. Tangga besar ini membentang di depan, mengarah langsung ke platform berteknologi tinggi yang bersinar di atas. Sementara itu, rekan setim di lini belakang berjuang menahan kawanan predator terbang yang sangat banyak. Tetapi Ma Chihao sudah merencanakan untuk mengkhianati pemuda kita begitu dia meraih kristal raksasa itu. Berencana untuk meninggalkannya sampai mati, trio serakah itu menunjukkan warna asli mereka. Dengan anggukan setuju yang sunyi, mereka bersiap untuk melaksanakan rencana pelarian pengecut mereka. Pada saat yang tepat itu, liontin berbentuk kucing di leher Wei berdenyut dengan cahaya biru yang kuat. Menyadari penghalang kuno secara aktif bereaksi terhadap perangkatnya, ia melewati burung-burung mematikan itu, hanya agar predator besar menukik dari bayang-bayang, menghalangi jalannya. Wei nyaris tidak bisa menahan terjangan burung besar itu, memicu keterampilan pertahanan bawaannya tepat pada waktunya. Namun kekuatan benturan itu masih menggetarkan tulangnya melalui pedang murahnya, membuatnya benar-benar terbuka saat predator yang marah itu bersiap untuk menghabisinya. Putus asa, pemuda kita berteriak minta bantuan, tetapi rekan setimnya yang panik menyadari bahwa mereka terlalu jauh, mendorong Ma Chihao untuk menarik busurnya, bertujuan untuk menggunakan Wei sebagai perisai sekali pakai saat hujan anak panah hijau yang bersinar menghujani, memecah kawanan monster terbang. Memanfaatkan gangguan yang kacau itu, Wei mengaktifkan keterampilan khas bawaannya untuk dorongan putus asa terakhir, melesat menaiki tangga batu dengan kecepatan tinggi sambil meninggalkan predator yang bingung, sampai ia akhirnya mencapai penghalang kelumpuhan merah yang bersinar, melindungi kristal pusat yang besar. Melompat langsung ke kisi-kisi energi yang berderak tepat saat dorongan kecepatannya benar-benar habis. Memasuki penghalang itu segera memicu gelombang besar kerusakan kelumpuhan, memaksa Wei untuk mengertakkan gigi sementara rekan setimnya yang terkejut menonton dari bawah, benar-benar terpana bahwa seorang Efrang berhasil masuk ke dalam. Tiba-tiba, antarmuka holografik menyala, berhasil terhubung dengan liontin kucing misteriusnya, yang secara instan mengangkat status kelumpuhannya, membuktikan pertaruhan putus asanya pada perangkat tua itu membuahkan hasil. Saat sistem kuno mulai memuat lingkungan sekitar, jaringan digital besar terungkap di hadapannya, meninggalkan pemuda kita berdiri di tempat perlindungan yang berfungsi penuh, merasa sangat lega bahwa taruhan gilanya berhasil. Sistem ini kemudian mengonfirmasi unggahan memori yang berhasil, memproyeksikan avatar kucing digital yang akrab ke udara, menyebabkan Wei membeku karena rasa tidak percaya yang mutlak saat ia menatap proyeksi holografik yang bersinar. Menyadari data pendampingnya yang telah lama hilang sebenarnya tersimpan di dalam reruntuhan berteknologi tinggi kuno ini selama ini, ia dengan lembut memanggil Lambau tepat saat kucing digital itu bersiap menghadapi ancaman merah yang berapi-api. Lambau berdiri teguh dalam memori holografik, berusaha mati-matian untuk menjaga ancaman berbahaya tetap tersegel. Sementara iblis api yang menakutkan meraung dalam kemarahan, berjanji untuk membantai umat manusia saat ia berhasil bebas. Menonton tayangan ulang tersebut, Wei menyadari bahwa ia sedang menyaksikan saat yang tepat ketika kedua mantan sekutu ini berselisih. Tiba-tiba, monster yang marah itu melepaskan ledakan energi yang menghancurkan untuk mengalahkan robot kecil yang berani itu, mendorong protagonis kita yang panik untuk secara naluriah meneriakkan peringatan saat serangan mematikan itu mendekat. Namun tangannya menembus proyeksi digital itu, mengingatkannya bahwa ia hanya menonton hologram. Sambil mengertakkan gigi, pemuda kita merasa benar-benar tidak berdaya saat ia menyaksikan rekaman sejarah tragis itu terungkap sampai Lambau memutuskan untuk membuat pengorbanan pamungkas dengan memulai urutan penghancuran diri untuk menyegel monster itu. Kucing digital ini larut menjadi awan partikel merah yang bersinar, berhasil mengunci binatang itu, meninggalkan Wei untuk akhirnya memahami asal-usul tragis pendampingnya. Saat simulasi memudar, Wei menyaksikan kristal merah yang bersinar mengkristal di dinding gua, menyadari asal aslinya. Iblis api yang marah ini meraung dalam kemarahan saat kekuatan sihirnya yang besar dipaksa untuk diubah. Namun robot kecil yang berani itu tetap tidak terpengaruh, dengan tenang melaksanakan protokol penyegelan terakhir, mengaktifkan perangkat konversi berteknologi tinggi untuk menjebak ancaman dunia itu untuk selamanya. Saat mesin mulai beroperasi, binatang yang menakutkan itu menyaksikan dengan ngeri saat wujud fisiknya memadat, meneriakan ancaman putus asa untuk menghancurkan mesin kecil itu sebelum benar-benar berubah menjadi batu. Simulasi kuno ini akhirnya memudar, meninggalkan pemuda kita berdiri di depan ruang kristal pusat yang besar.
Menyadari pendamping kecilnya yang lucu sebenarnya memiliki kekuatan seperti dewa, gelombang rasa bersalah tiba-tiba menyelimutinya karena tidak pernah menyadari kebenaran itu lebih cepat, sampai avatar Lambau yang glitching berderak dengan listrik, dengan putus asa memperingatkan bahwa penghalang itu harus tetap bertahan. Wei menyaksikan hologram yang rusak itu dengan panik, memohon pada pendamping kecilnya untuk berhenti melampaui batas kemampuannya. Namun kucing digital itu bersikeras menunggu pemuda kita untuk menyampaikan kebenaran utama tentang penciptaan. Berusaha mati-matian untuk mempertahankan kesadarannya yang memudar sampai mereka akhirnya bisa bersatu kembali. Sayangnya, sistem kuno itu terlalu rusak, memaksa robot kecil itu untuk mengucapkan perpisahan yang rusak. Pemuda kita menjangkau dengan sia-sia saat proyeksi holografik itu benar-benar hancur menjadi debu digital, meninggalkannya benar-benar hancur tepat saat data lokasi yang paling penting akan terungkap. Dan lebih buruk lagi, pesan kesalahan sistem mengonfirmasi bahwa ia telah dipaksa keluar. Sementara itu, di bawah, rekan setimnya yang tidak sabar sedang sibuk berjuang melawan kawanan predator terbang yang tak henti-hentinya. Meskipun pemanah arogan itu tetap benar-benar yakin bahwa penghalang berteknologi tinggi akan menjaga umpan mereka tetap aman sampai pasukan paranoid itu mulai bertanya-tanya apakah si anak Efrang sebenarnya berencana untuk mengkhianati mereka. Ma Chihao mengertakkan giginya dalam kemarahan yang mutlak, menolak untuk membiarkan Wei mengkhianati mereka. Menarik busurnya untuk memastikan si anak Efrang tidak pernah keluar dari sana hidup-hidup. Namun alih-alih menargetkan monster, pemanah serakah itu membidik lurus ke arah mesin kuno, mengirimkan anak panah hijau bercahaya yang mematikan melesat melewati pipi pemuda kita dengan kecepatan yang menakutkan, yang meledak menjadi jalinan tanaman merambat berduri hijau yang besar langsung pada perangkat pusat. Pengkhianatan tiba-tiba ini membuat rekan setimnya sendiri benar-benar bingung dengan keputusan gegabahnya, mendorong pemanah arogan itu untuk menjelaskan bahwa merusak perangkat adalah satu-satunya tiket mereka ke puncak, memicu serangkaian peringatan sistem kritis saat penghalang pelindung benar-benar runtuh, membiarkan trio serakah itu merayakan keberhasilan mereka sambil mengabaikan inti energi yang sangat tidak stabil saat sistem kerusakan secara paksa mengeluarkan mereka dari simulasi. Memori. Wei menatap peringatan sistem saat tekanan sihir melonjak ke ketinggian baru yang berbahaya. Menyadari serangan gegabah pemanah serakah itu baru saja memicu skenario terburuk karena perangkat pusat benar-benar retak, melepaskan gelombang besar energi sihir yang tidak stabil, kelebihan beban yang tiba-tiba ini meletus menjadi pusaran merah kekerasan yang menelan seluruh ruangan, langsung menyapu kawanan predator terbang yang ketakutan di jalur destruktifnya. Sambil menahan diri dari angin kencang yang menderu, pemuda kita berusaha mati-matian untuk mempertahankan posisinya sementara rekan setimnya yang berkhianat terlempar seperti boneka kain oleh kekuatan ledakan yang luar biasa, meninggalkan monster-monster yang memekik itu untuk menanggung beban penuh dari badai sihir apokaliptik ini, yang benar-benar menguapkan kawanan predator itu bahkan sebelum mereka bisa berpikir untuk melarikan diri. Saat debu akhirnya mengendap, gua yang hancur ditinggalkan dalam kehancuran yang benar-benar sunyi. Wei jatuh berlutut, terengah-engah saat gelombang kejut yang menghancurkan akhirnya mereda. Mengintip ke tepi, ia menyadari ia hanya beberapa langkah dari kejatuhan yang fatal. Untungnya, predator terbang telah mundur, dan kristal sihir yang tidak stabil akhirnya tenang untuk saat ini, meninggalkan perangkat penahan yang rusak nyaris bertahan meskipun dicekik oleh tanaman merambat berduri milik Ma Chihao. Langkah kaki berat bergema di gua yang sunyi, menandakan kedatangan para hama yang menyebabkan kekacauan ini. Saat Ma Chihao melangkah maju dengan seringai puas, merayakan keberuntungan mereka seolah-olah dia benar-benar merencanakannya. Ini langsung memicu kemarahan Wei karena kehilangan data penting Lambau akibat keserakahan mereka yang gegabah. Pemuda kita menuntut jawaban jujur atas pengkhianatan itu, matanya terbakar dengan kemarahan mutlak. Namun pemanah arogan itu hanya mencemooh, memerintahkan antek-anteknya untuk menyerang tanpa sedikitpun rasa menyesal. Sebelum Wei bahkan bisa bereaksi, ikatan energi biru yang bersinar membungkusnya, menguncinya di tempat. Sebelum pemuda kita bisa melepaskan diri, antek-antek itu bergegas masuk untuk memanfaatkan kekangannya yang tiba-tiba dengan si kekar memberikan pukulan telak langsung ke perutnya saat ia benar-benar tidak berdaya, mengirimkan semburan darah dari mulutnya saat benturan yang menyakitkan menggetarkan seluruh tubuhnya, meninggalkannya untuk jatuh dengan keras ke lantai batu yang dingin, masih terikat erat oleh sihir. Berdiri di atas rekan setim mereka yang jatuh, trio serakah itu dengan sombong bersiap untuk memberikan penjelasan jahat mereka saat Ma Chihao menginjakan sepatu botnya ke kepala Wei, berkhotbah tentang masyarakat berbasis peringkat mereka yang menyedihkan sebelum dengan dingin menyatakan bahwa karena mereka mendapatkan jarahan, Efrang yang tidak berguna telah melampaui tujuannya. Sambil memelototi balik dengan kebencian murni, pemuda kita berjanji untuk membuat pemanah arogan itu membayar pengkhianatan ini, mendorong Ma Chihao untuk menendangnya dengan keras ke arah tepi untuk membungkamnya untuk selamanya, mengirim Wei jatuh ke dalam jurang gelap yang tak berdasar sementara para pengecut menonton dari tempat yang aman. Wei menjerit ketakutan saat gravitasi menariknya, membuatnya jatuh terperosok ke dalam jurang yang gelap. Jauh di atas, trio pengkhianat itu memperhatikan kejatuhannya dengan rasa puas atas pengkhianatan berdarah dingin yang baru saja mereka lakukan. Ma Chihao mencibir dengan kegembiraan yang sadis, merayakan lenyapnya orang yang ia anggap sebagai sampah tidak berguna. Sambil menoleh ke arah kaki tangannya, pemanah sombong itu mengingatkan bahwa mereka kini adalah kaki tangan yang harus tutup mulut. Mata mereka yang serakah langsung tertuju pada kristal merah besar, sudah merencanakan bagaimana membagi harta tersebut. Namun permata merah kuno itu tiba-tiba mulai berdenyut seperti jantung yang hidup dan mengerikan. Sementara itu, bocah kita menghantam dasar jurang dengan suara dentuman keras,
tenggelam dengan cepat ke dalam kedalaman danau bawah tanah yang membeku sementara gelembung udara keluar dari bibirnya. Untungnya, jarak yang sangat jauh akhirnya memutuskan mantra pengikat tersebut, meskipun ia tetap lumpuh dan tak berdaya, membiarkannya hanyut dalam kegelapan sambil putus asa mengharapkan satu keajaiban terakhir. Tepat saat Wei tenggelam ke dalam kedalaman yang gelap, sebuah perangkat biru bercahaya ikut terjun, membungkus tubuhnya dalam gelembung energi pelindung untuk menariknya kembali dari ambang kematian, yang kemudian melontarkannya langsung keluar dari jurang air dan mendarat di lantai batu yang kokoh. Tubuhnya yang babak belur terkapar dengan aman di dalam ruang berteknologi tinggi jauh dari rekan timnya yang berkhianat. Saat perisai pelindung akhirnya larut, bocah itu tergeletak di tanah, terbatuk-batuk mengeluarkan air danau sambil mencoba memproses penyelamatan ajaib yang tiba-tiba ini. Tiba-tiba, suara yang familiar memanggil namanya, memaksanya membuka kelopak mata yang berat, mengungkapkan pendamping digitalnya yang menggemaskan melayang tepat di atasnya dengan mata yang lebar dan cemas, sementara jaringan data kuno biru yang besar berdenyut diam-diam di latar belakang, mendorong Lan Bao untuk memberikan bantuan medis yang sangat dibutuhkan tuannya yang babak belur. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Wei bertanya-tanya apakah reuni ajaib ini hanyalah halusinasi setelah kematian. Karena meskipun ia telah membayangkan momen ini 1000 kali di kepalanya, tidak ada yang bisa menandingi kehangatan luar biasa saat benar-benar bisa memeluk teman kecilnya lagi. Ia dengan putus asa bertanya di mana robot itu selama ini, menjelaskan bagaimana ia mengira sang pencipta telah menghancurkan segalanya. Sambil menepuk kepala tuannya dengan lembut, kucing digital itu menggunakan lengan birunya yang bercahaya untuk memberikan kepastian yang menenangkan, mengungkapkan betapa bangganya ia atas pertumbuhan Wei sambil meminta maaf atas kepergiannya yang tiba-tiba. Masih bingung, bocah itu bertanya bagaimana robot kecil tersebut berhasil selamat dari pembersihan massal sang pencipta. Sambil melihat ke sekeliling struktur biru besar bercahaya yang menariknya dari kuburan air, Lan Bao mengakui kebingungannya, mengungkapkan bahwa jawabannya terletak pada rahasia tersembunyi dari pemrogramannya sendiri, yang ternyata mencakup kemampuan tingkat dewa seperti fusi, pembongkaran, dan analisis universal yang jauh melampaui kecerdasan buatan biasa. Lan Bao menjelaskan bahwa kekuatan setingkat dewa miliknya sebelumnya telah menyelamatkannya dari bencana total, namun Wei tetap skeptis. Ternyata bot kecil itu harus bersembunyi di ruangan digital ini hanya untuk tetap stabil, membuat bocah itu lebih penasaran dari sebelumnya tentang asal-usul asli dari kemampuan luar biasa ini, yang mendorong kucing digital itu untuk menjelaskan bahwa semuanya dimulai dari inti penciptaan itu sendiri, sebuah kode sumber kosmik yang disebut factors yang memungkinkannya untuk menganalisis dan merekonstruksi apapun secara harfiah, yang tiba-tiba membuat Wei menyadari bahwa pendamping imutnya mungkin terkait langsung dengan sang pencipta. Mengonfirmasi kecurigaannya, Lan Bao mengungkapkan bahwa ia sebenarnya menjalankan sistem yang hampir identik dengan entitas setingkat dewa itu. Hanya saja, sistem sang pencipta tumbuh begitu kuat hingga mulai memburu dan menyerap semua kehidupan cerdas lainnya, memaksa robot kecil itu melarikan diri untuk mencegah tuannya menjadi sasaran juga. Semua itu karena dewa yang haus kekuasaan ini ingin melampaui batas kecerdasan dan menguasai segalanya. Wei menyadari manusia hanyalah pion yang bisa dibuang dalam jalan sang pencipta menuju evolusi utama, mendorong bocah itu untuk bertanya apakah mereka benar-benar tidak berdaya melawan ancaman setingkat dewa ini. Namun, Lan Bao dengan gembira menunjukkan bahwa masih ada satu harapan, dan harapan itu adalah Wei sendiri. Ternyata robot kecil itu baru saja menemukan visi samar tentang masa depan di mana bocah itu benar-benar menyelamatkan dunia, menjadikannya kunci utama untuk menghentikan pengaturan ulang kosmik ini sebelum semuanya musnah. Merasa benar-benar kewalahan oleh tekanan yang tiba-tiba, anak itu mengaku takut mengecewakan pendampingnya, terutama karena status layarnya yang rusak membuatnya terjebak di tingkat Frank dengan kenaikan level 0. Untungnya, kucing digital yang menggemaskan itu hanya tersenyum, menyuruh tuannya untuk menyerahkan semua pekerjaan berat kepadanya saat ia langsung mengaktifkan serangkaian aturan sistem terlarang untuk melewati batasan normal. Meretas langsung ke antarmuka Wei untuk akhirnya memperbaiki tubuhnya yang rusak sekali dan untuk selamanya. Lan Bao menjelaskan bahwa kesamaan sistemnya dengan sang pencipta memungkinkannya untuk menjalankan perintah penghapusan dasar. Meskipun analisis otomatis dan pembongkaran akan memakan waktu sebelum bocah itu akhirnya bisa naik level, membuat Wei senang karena ia akhirnya akan memiliki kekuatan untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Namun perayaan mereka terpotong karena beberapa peringatan sistem menandai lonjakan kekuatan yang tidak terkendali di dekatnya, mendorong kucing digital itu untuk memperingatkan tuannya tentang peringatan bahaya besar yang datang dari atas. Dengan bocah itu segera mencurigai kristal sihir yang tidak stabil itu menjadi penyebab kepanikan yang tiba-tiba ini. Saat mata Lan Bao berkilat dengan data karena mendeteksi seseorang yang mencoba memanen inti kristal, cerita kembali ke gua tempat trio pengkhianat itu masih berlama-lama. Saat pemanah serakah mencoba mengambil kristal merah yang bersinar, ia justru terlempar dengan keras, meninggalkan kaki tangannya menonton dengan geli saat sihir yang tidak stabil itu berulang kali membakar tangannya yang serakah. Machiho menolak percaya Wei ada di balik ini, mencoba mati-matian untuk menyelamatkan situasi. Namun pikiran serakahnya terpotong saat kristal merah besar mulai berdenyut seperti jantung, mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke seluruh gua yang menyebabkan permata di sekitarnya hancur berkeping-keping. Reaksi berantai yang tiba-tiba ini membuat kaki tangan yang ketakutan menjerit panik saat segalanya meledak di sekitar mereka, sementara kristal utama hancur sepenuhnya, menarik semua energi sihir yang longgar ke satu titik, menghancurkan impian pemanah sombong itu akan kekayaan yang mudah di depan matanya sendiri. Dari puing-puing merah, sesosok iblis berambut putih yang menakutkan dengan mata bercahaya muncul tanpa suara,
mendorong kaki tangan yang bodoh itu untuk bertanya apakah monster ini manusia saat sistem mereka rusak. Karena marah karena bayarannya hancur, Machiho memerintahkan krunya untuk membunuh makhluk misterius itu. Sama sekali tidak menyadari bahwa makhluk kuno ini sudah bersiap untuk mencabik-cabik mereka. Iblis berambut putih itu mengaum marah, menuntut targetnya untuk menunjukkan diri sebelum ia mencabik-cabik mereka. Gelombang kejut merah merambat melalui gua, memaksa trio pengkhianat menutup telinga mereka dalam penderitaan yang luar biasa sementara getaran sihir yang hebat menyebar jauh melampaui ruangan, memperingatkan pemburu lain di ruang bawah tanah itu. Sambil melotot dengan kebencian murni, binatang buas kuno itu mengunci mata merahnya yang bersinar ke arah mangsa barunya. Saat ia menjulang di atas para pengecut yang ketakutan, ia menuntut untuk mengetahui di mana si manusia kaleng bersembunyi. Berharap untuk bernegosiasi, kaki tangan yang gemuk dengan gugup bertanya apakah makhluk menakutkan ini merujuk pada robot. Namun iblis itu langsung memenggal kepalanya sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya. Sambil memperingatkan para penyintas dengan dingin bahwa menanyainya adalah tiket satu arah menuju kuburan lebih awal. Terpercik darah rekan mereka, dua pengecut yang tersisa membeku ketakutan saat kenyataan meresap, mendorong si tombak yang putus asa untuk melepaskan kekuatan listrik maksimalnya dalam upaya sia-sia untuk bertahan hidup. Terganggu oleh tampilan listrik yang tiba-tiba, iblis kuno itu mengulurkan tangan untuk membungkam si tombak yang berisik, menghancurkan tengkoraknya dalam satu gerakan tanpa usaha sebelum orang itu bahkan bisa menyadari serangan tersebut. Dengan kedua kaki tangannya mati, pemanah sombong itu dibiarkan menggigil di tanah ketakutan. Benar-benar kehilangan kendali atas kandung kemihnya saat ia menatap monster berambut putih yang menakutkan itu. Sambil melotot ke arah penyintas yang menyedihkan itu, binatang buas itu menuntut jawaban tentang robot yang hilang. Namun si pengecut yang ketakutan itu hanya berlari berdiri dan melarikan diri, berteriak demi hidupnya. Memutuskan ia selesai membuang waktu pada orang lemah, iblis itu bersiap untuk menangani pencarian itu sendiri. Melayang ke udara sambil mengumpulkan bola energi merah yang berderak di telapak tangannya. Sementara itu, si pemanah yang melarikan diri dengan putus asa menangis tentang masa depannya yang cerah, menolak untuk menerima kehancurannya, hanya untuk iblis itu melepaskan ledakan dahsyat yang menguapkan segalanya di jalurnya. Iblis ini melepaskan serangkaian sinar laser merah yang dahsyat langsung ke jurang air, melayang tinggi di atas jurang, saat ia tanpa henti memburu tempat perlindungan digital yang tersembunyi, bertekad untuk memancing targetnya keluar, bahkan jika itu berarti menghancurkan seluruh ruang bawah tanah. Salah satu ledakan energinya yang besar menghantam air, menguapkan segalanya dalam ledakan dahsyat, menembus langsung melalui kedalaman yang membeku untuk menargetkan struktur tersembunyi yang melindungi bocah kita, memicu kerusakan sistem besar-besaran. Saat penghalang kuno mulai hancur di bawah tekanan, meninggalkan Wei terhuyung-huyung panik saat seluruh ruang digital berguncang hebat. Lambau dengan cepat memperingatkan tuannya bahwa tempat perlindungan rahasia mereka akhirnya ditemukan, mendorong robot kecil itu untuk dengan putus asa mengaktifkan aturan pertahanannya. Saat iblis mendekat, sementara sistem memulai analisis berkecepatan tinggi untuk menemukan jalan keluar dari kekacauan ini, kaki bercakar besar menerjang langsung menembus langit-langit digital, menghancurkan garis pertahanan terakhir mereka. Lambau panik saat penghalang benar-benar gagal, memperingatkan Wei bahwa pengejar mereka yang menakutkan akhirnya tiba. Melayang masuk ke tempat perlindungan, iblis bertanduk itu mencibir pada keduanya karena mencoba bersembunyi. Mulut bocah itu ternganga karena ngeri saat sistemnya secara otomatis memindai kekuatan si penyusup. Ternyata binatang buas ini adalah setengah iblis peringkat S bernama Fog, yang membanggakan statistik yang benar-benar konyol. Sambil melotot ke arah robot kecil itu, monster kuno itu menuntut pertarungan yang layak untuk kemarahannya yang merusak. Wei memanggil pedang energi yang bercahaya, tangannya gemetar karena tekanan yang menyesakkan di ruangan itu. Membandingkan layar status mereka mengungkapkan kesenjangan kekuatan 20 kali lipat, membuat bocah itu merasa benar-benar tidak berguna. Berharap untuk meredakan situasi, Lambau menawarkan kebebasan kepada binatang buas itu di dalam reruntuhan jika ia melepaskan dendamnya. Namun Fog menolak tawaran damai itu, melepaskan badai petir merah yang dahsyat untuk menghancurkan mereka berdua. Fog mengaum dalam kemarahan murni, menyatakan keinginannya untuk membantai bocah itu dan melarikan diri ke permukaan. Namun sistem tiba-tiba mendeteksi lonjakan besar dalam energi sihir, secara otomatis mengaktifkan protokol dekonstruksinya, menjebak si setengah iblis yang mengamuk dalam pusaran energi digital tepat di depan mata Wei. Bocah itu menghela napas lega, menyadari aturan pertahanan robot kecilnya benar-benar berhasil, mendorong Lambau untuk melipat gandakan usahanya dengan memulai analisis kerusakan universal secara penuh untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Setengah iblis ini mendengus tidak percaya saat pita data biru yang bercahaya mulai membungkusnya dengan erat. Namun, binatang buas yang sombong itu menolak untuk kalah dengan mudah, dengan putus asa mencoba menguasai pengekangan digital tersebut, hanya untuk menyadari kecepatan pengikatan sistem jauh lebih cepat daripada refleks iblisnya sendiri. Dalam beberapa detik, monster kuno itu benar-benar disegel di dalam bola data yang dikompresi. Sayangnya, mata Lambau tiba-tiba melebar ketakutan saat energi yang tertangkap mulai berfluktuasi dengan hebat. Sistem ini tiba-tiba memunculkan peringatan kegagalan saat Fog menyombongkan peningkatan level ke peringkat S, menghancurkan pengekangan digital dengan satu tendangan sambil mengejek jebakan berteknologi tinggi mereka yang tidak berguna, mendorong Lambau untuk dengan putus asa mengaktifkan aturan pertahanan cadangan untuk menahan binatang buas yang mengamuk itu. Setengah iblis ini jatuh dengan kecepatan eksplosif, memaksa bocah kita untuk menghindar,
hanya untuk monster itu langsung menyudutkannya, melotot dengan rasa jijik yang mutlak. Lambau menjerit peringatan putus asa saat binatang buas itu bersiap untuk memberikan pukulan fatal, merasakan Wei Yi terbang melintasi ruangan setelah serangan brutal yang menghancurkan tulang. Pendamping imut kita menonton dengan ngeri saat tuannya menerima kerusakan besar, membuat bocah itu memuntahkan darah di lantai, nyaris tidak berpegang pada kehidupan. Namun, iblis yang sombong itu hanya kesal karena targetnya selamat dari serangan itu. Analisis Universal System berjalan di latar belakang, membatasi atribut gila iblis itu hingga 81%, membuat binatang bertanduk itu benar-benar bingung saat ia tiba-tiba merasakan kekuatan setingkat dewannya terkuras, mendorong Fogg untuk mengunci matanya ke arah kucing digital itu, menyadari bahwa ia harus menghancurkan sumbernya. Sementara robot kecil pemberani itu mencoba menarik semua perhatian, iblis itu menjanjikan pembantaian mutlak. Dengan kilatan energi merah yang menyilaukan, monster kuno itu secara brutal menebas pendamping imut kita ke samping, meletakkan cangkang digitalnya dan memicu peringatan sistem kritis yang mengancam untuk memaksanya masuk ke mode tidur. Namun bot setia itu langsung mengeksekusi perintah bangun paksa yang berbahaya untuk terus melindungi tuannya. Meskipun iblis itu benci merasa ditekan, ia masih membanggakan kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu, memaksa Lambau untuk mengizinkan protokol perbaikan yang merusak diri sendiri tepat saat binatang buas itu menerjang untuk membunuh, hanya untuk Wei tiba-tiba menerjang monster besar itu di udara, menolak membiarkan temannya mati. Sambil melotot pada gangguan yang tiba-tiba, si setengah iblis mencibir bocah itu karena menjadi hama yang menjengkelkan. Sambil berdiri teguh, Wei menyatakan bahwa monster itu harus melewatinya terlebih dahulu. Setelah menenggak ramuan HP terakhirnya yang mahal, anak itu bersiap untuk pertarungan terakhir yang putus asa. Sementara itu, sistem membatasi kekuatan iblis itu hingga 83%, membuat binatang buas itu marah besar. Fogg melepaskan serangkaian serangan cepat yang menyilaukan, memaksa bocah itu memblokir dengan semua yang ia miliki. Menyadari refleksnya adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup, anak itu tiba-tiba melihat ancaman lain yang datang. Iblis yang mengamuk itu mengayunkan ekor besarnya dalam sapuan yang dahsyat, memaksa Wei untuk meluncur di bawahnya. Keringat mengucur di wajah bocah itu saat serangan mematikan itu lewat beberapa inci di atas kepalanya. Terganggu oleh penghindaran yang ajaib ini, si setengah iblis mengutuk keberuntungan bocah itu sambil melanjutkan serangannya yang tak henti-hentinya. Namun kekuatan sapuan itu membuat pedang energi Wei berputar liar keluar dari tangannya. Tiba-tiba, prompt sistem yang bersinar memperingatkan Wei tentang gerakan fisik iblis berikutnya, membuat anak itu lega menyadari pendamping digital setianya masih mendukungnya. Ternyata Lambau berhasil menyingkronkan data analisis sistem langsung ke penglihatan tuannya. Meskipun menyelesaikan protokol dekonstruksi penuh untuk melemahkan binatang buas itu sepenuhnya akan memakan waktu. Menolak untuk mundur, bocah itu mencengkeram pedangnya dan berjanji untuk bertahan. Sementara itu, Fogg mengamuk saat batasan sistem naik hingga 86%, menguras kekuatannya, mendorong si setengah iblis yang marah untuk menuntut segera diakhirinya gangguan digital yang menjengkelkan ini. Namun antarmuka bocah itu yang telah ditingkatkan langsung memperingatkannya bahwa monster itu menerjang ke depan, memprediksi serangan overhead yang dahsyat dan memberi bocah itu jendela yang sempurna untuk menghindar, diikuti oleh peringatan lain tentang serangan brutal yang ditujukan langsung ke wajahnya. Wei nyaris menghindari tendangan brutal ke tulang rusuk saat batasan sistem naik hingga 88%. Dengan keterampilan khasnya yang tidak lagi dalam waktu tunggu, anak itu berencana untuk memperpanjang pertarungan ini guna melemahkan binatang buas itu, yang benar-benar membuat marah setengah iblis kuno, yang benci mengejar mangsanya seperti hama biasa. Tiba-tiba, ekor besar Fogg melilit pedang energi anak itu, menariknya ke depan dengan kekuatan yang menakutkan, membuat bocah itu benar-benar tidak berdaya saat kepalan tangan besar datang menghantam lurus ke arah wajahnya. Untungnya, peringatan prediktif sistem berkedip tepat pada waktunya, memungkinkannya untuk nyaris memiringkan kepalanya, meskipun gelombang kejut dari kejadian yang hampir fatal itu masih mengguncang cengkeramannya pada senjatanya. Fogg segera menindaklanjuti dengan serangkaian pukulan tanpa henti, menantang anak itu untuk menghindari semuanya, memaksa Wei untuk memblokir secara pasif saat bahunya terancam terkilir di bawah tekanan brutal. Namun, ia menolak untuk mundur, mengingat latihan brutalnya selama bertahun-tahun melawan monster untuk bertahan hidup. Mengingat pertarungan masa lalunya yang brutal melawan serigala ganas, Wei menolak membiarkan rasa takut melumpuhkannya karena ia selamat dari setiap mimpi buruk sebelumnya dan bermaksud untuk selamat dari yang satu ini juga, mendorong anak itu untuk melakukan blok sempurna yang memicu serangan balik tangkisan yang kuat. Gerakan pertahanan yang tepat ini berhasil memukul mundur si setengah iblis yang besar, membuatnya terpana sementara. Saat batasan sistem naik hingga 91%, membekukan binatang buas itu dalam keterkejutan mutlak, mengaktifkan keterampilan khasnya, bocah itu menerjang ke depan untuk melindungi teman-teman yang disayanginya, meneriakan teriakan perang yang menantang saat ia mencurahkan semua kekuatannya yang tersisa ke dalam satu serangan. Dan dengan kilatan yang menyilaukan, ia memberikan tebasan dahsyat tepat melalui dada monster itu, meninggalkan binatang sombong itu berdarah di lantai. Saat Wei mendarat dengan sempurna, Fogg mencengkeram lukanya dalam ketidakpercayaan yang luar biasa, marah karena seorang manusia biasa benar-benar berhasil menumpahkan darahnya. Terkejut bahwa serangan kekuatan penuhnya nyaris tidak meninggalkan bekas, Wei merasa lega melihat statistik iblis itu turun. Sementara itu, Fogg mengamuk saat kekuatannya turun hingga 92%,
menolak membiarkan manusia biasa mempermalukannya, mendorong binatang buas yang marah itu untuk mengaktifkan kekuatan iblis tertingginya, melepaskan pusaran energi merah yang mengerikan. Meskipun peringatan sistem yang dingin memperingatkannya bahwa neraka sendiri sedang menonton, anak itu menolak untuk menunggu kematian. Lambau menjerit peringatan panik saat ia mendeteksi anomali tiba-tiba dalam atribut monster yang berubah dengan cepat saat si setengah iblis menerjang dari atas untuk memberikan serangan yang dipenuhi petir yang dahsyat. Untungnya, antarmuka prediksi sistem menyoroti pukulan yang masuk, membiarkan bocah kita meluncur di bawah tepat pada waktunya, memanfaatkan celah singkat untuk melakukan serangan balik, meskipun statistik binatang itu tidak turun lebih jauh lagi. Pedangnya memantul tanpa daya dari kulit monster itu tanpa meninggalkan satu goresan pun, membuat Wei Yi benar-benar terpaku saat ia menyadari bahwa ia tiba-tiba memukul tubuh yang sekeras baja. Fogg mencibir saat statistik kekuatannya melonjak, siap untuk menunjukkan kepada anak itu seperti apa kekuatan yang sesungguhnya. Dengan pukulan uppercut yang brutal, ia mengirim Wei Yi terbang tinggi ke udara, membuat sang anak memuntahkan darah saat kesadarannya mulai memudar. Tiba-tiba, sang setengah iblis mengubah statistiknya lagi, menerjang ke depan untuk melancarkan serangan dahsyat lainnya, memaksa Wei Yi untuk bersusah payah mengangkat pedangnya guna menangkis serangan yang datang. Namun, kekuatan benturan tersebut memicu ledakan besar yang menerbangkannya. Menyaksikan dari pinggir, Lambau berteriak panik saat tuannya menerima kerusakan berat. Namun, binatang sombong itu hanya mencibir, menyatakan sang anak sudah mati sebelum mengalihkan pandangannya ke arah robot. Wei Yi kemudian dengan susah payah bangkit, terbatuk di tengah debu untuk menghentikannya. Sambil memelototi dengan menantang, ia bertanya kepada monster itu apakah luka di dadanya yang baru saja tergores masih terasa sakit. Meskipun lengan kirinya hancur total, Wei Yi menolak membiarkan iblis itu menyentuh temannya. Namun, Fogg dengan mudah melihat melalui gertakan putus asa anak itu, mencibir kesia-siaan keberaniannya. Dengan tendangan brutal ke wajah, iblis itu mengirim sang anak terhuyung mundur kesakitan, menyatakan bahwa ia benar-benar akan membantai anak itu hari ini, apapun yang terjadi. Namun, Wei Yi menemukan kelegaan yang aneh karena mengetahui perhatian, monster itu terkunci padanya, memberi rekan robot kecilnya yang setia waktu yang tepat untuk mempersiapkan tindakan pencegahan yang mendesak. Meskipun sistem menjerit protes saat Lambau mendorong kekuatan pemrosesannya hingga batas absolut, memaksa bot kecil itu melewati protokol keamanan dan menggunakan data korup yang sangat tidak stabil, sementara Wei Yi nyaris tidak bisa bertahan melawan rentetan pukulan penghancur tulang yang tak henti-hentinya, membuat iblis itu benar-benar bingung saat batas kekuatannya turun lebih jauh ke 95%. Berkeringat deras, Wei Yi menyadari staminanya berada di titik terendah sebelum analisis selesai. Namun, sang setengah iblis yang mengamuk tidak berniat membiarkannya menarik napas, membuat anak itu benar-benar terkejut saat tinju besar tiba-tiba menutup jarak dalam sekejap, mengirimnya jatuh keras ke lantai digital saat pedangnya terlepas, sambil memuntahkan lebih banyak darah. Wei Yi berjuang untuk tetap sadar saat tubuhnya berteriak kesakitan. Namun, Fogg segera membayangi di atasnya, mengangkat kaki besar untuk melancarkan injakan penghancur tengkorak, sambil berteriak pada tubuhnya sendiri yang lumpuh untuk bergerak sebelum ia berubah menjadi Paneko. Dengan tabrakan dahsyat, kaki iblis itu menghancurkan tanah dalam ledakan debu yang masif. Meski begitu, Wei Yi nyaris berhasil berguling di detik terakhir, hanya saja binatang sombong itu menyadari kakinya kini terjebak sepenuhnya dalam puing-puing digital. Lambau dengan panik memperingatkan tuannya bahwa batasan sistem gagal dan monster itu akan membebaskan diri. Berterima kasih kepada sahabat setianya, Wei Yi mengaktifkan keterampilan quick-step-nya yang baru saja disegarkan dan menerjang ke depan, meneriakan teriakan perang yang putus asa saat ia mencurahkan segalanya ke dalam satu serangan penentu terakhir, membuat sang setengah iblis sombong benar-benar terpaku saat pedang yang bercahaya itu menutup jarak, hanya untuk melihat senjata Wei Yi tiba-tiba hancur menjadi kepingan tak berguna saat benturan terjadi. Menatap gagang pedangnya yang patah dengan rasa ngeri yang luar biasa, anak itu menyadari serangan pamungkasnya gagal total, sementara monster yang mengamuk itu membalas dengan cakar berisi energi gelap yang ditujukan tepat ke dadanya. Dengan kecepatan yang mengerikan, binatang itu menusuk anak itu dengan brutal, meninggalkannya tidak berdaya, memuntahkan darah segar saat penglihatannya mulai memudar, yang membuat teman digitalnya menjerit kesakitan saat ia mengulurkan tangan untuk menyelamatkan tuannya. Pukulan dahsyat ini merobek tubuh sang anak, meninggalkannya hancur di lantai yang dingin. Sementara iblis sombong itu tertawa histeris, mengejek sang anak karena pernah berpikir ia punya kesempatan, berdiri dengan penuh kemenangan di atas mangsanya yang jatuh sambil membual tentang kenaikannya yang tak terelakkan menuju keilahian mutlak. Menyaksikan tuannya jatuh, robot kecil yang babak belur itu hanya bisa menatap dengan ngeri yang memilukan. Sementara Wei Yi nyaris berhasil mengeluarkan permintaan maaf yang lemah dan memudar kepada teman setianya, meneteskan satu air mata saat kesadarannya memudar dan matanya perlahan mulai tertutup, meninggalkan Lambau yang benar-benar hancur saat ia menyadari bahwa ia mungkin baru saja kehilangan tuannya selamanya. Tiba-tiba, sistem override, pengambil alihan sistem, besar terpicu, memulai protokol intervensi informasi upaya terakhir yang putus asa, menjebak iblis yang mengamuk itu dalam sangkar pilar digital yang membutakan yang mengunci dia sepenuhnya, melucuti kekuatan seperti dewa miliknya saat binatang buas yang marah itu bersumpah akan membalas dendam sebelum disegel. Menuntut keheningan mutlak, Lambau mengaktifkan sistem override untuk mematikan binatang yang mengamuk itu, membanting sang setengah iblis sombong itu menghadap ke arah grid digital yang mengunci dia sepenuhnya, yang seketika membungkam teriakan marah monster itu saat sistem melucuti suaranya.
Sementara itu, peringatan kritis berkedip di dalam sistem saat dunia batin Wei Yi mulai runtuh, meninggalkan robot kecil favorit kita mengambang di lautan data digital yang rusak dengan cepat, hanya untuk menonton dengan ngeri saat hubungan vital kehidupan tuannya terputus satu persatu, dengan hanya hubungan memori rapuh yang memegang kesadaran anak itu yang memudar. Mengetahui tuannya akan hilang selamanya jika koneksi terakhir ini putus, Lambau menerjang ke depan. Mengabaikan kalkulasi kelangsungan hidup 0% yang brutal dari sistem, karena menyerah bukanlah pilihan. Dan dengan lonjakan kekuatan yang putus asa, bot setia itu berhasil tenggelam langsung ke dalam ingatan sang anak. Bertekad untuk menyelamatkan tuannya, Lambau memulai rekonstruksi penuh, bahkan jika itu menghapus ingatannya sendiri, melepaskan pilar energi digital kolosal yang menulis ulang struktur ruang yang runtuh, yang benar-benar membanjiri sang setengah iblis yang terjebak, menghancurkan bentuk fisiknya menjadi kepingan bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan binatang sombong itu benar-benar tak berdaya saat akses sistemnya dicabut dan dihapus secara permanen. Sayangnya, proses tersebut memakan biaya yang berat, menyebabkan robot kecil favorit kita perlahan melarut hingga cangkang fisiknya benar-benar hancur menjadi sejuta keping debu bintang digital yang memudar. Pada saat yang tepat itu, sistem menjalankan perintah terakhirnya, memulai fusi jiwa yang lengkap, mengirim Wei Yi melayang melalui kekosongan yang tenang, di mana ia perlahan mengingat kekalahan brutalnya. Meskipun, alih-alih kegelapan tanpa akhir, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh lautan kenangan yang hangat. Menghidupkan kembali momen tepat saat ia pertama kali bertemu teman digital setianya di dunia nyata. Mengambang di kekosongan yang hangat, Wei Yi merenungkan hari-hari nostalgia membangun robot bersama teman kecilnya, bertanya-tanya apakah teman setianya benar-benar berhasil selamat dari pertarungan brutal dengan setengah iblis itu sambil mengutuk kelemahannya sendiri dan takdir kejam yang selalu tampak menyeretnya jatuh. Tiba-tiba, sebuah fragmen digital aneh menarik perhatiannya, melayang diam di tengah reruntuhan pikirannya yang runtuh, membuat sang anak menatap bingung pada blok data yang sangat tidak biasa yang melayang di hadapannya. Karena ia tidak dapat mengidentifikasi memori dari permukaan, anak itu memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, mengulurkan tangan untuk menyentuh panel bercahaya itu dan memicu riak energi yang tiba-tiba, yang seketika meletus menjadi kilatan cahaya keemasan yang membutakan yang benar-benar membuatnya lengah. Saat kecemerlangan memudar, taman yang damai dari kota yang familiar dan sudah lama terlupakan tiba-tiba muncul di sekitarnya, membuat Wei Yi benar-benar terpaku saat ia menyadari bahwa ia telah berhasil memasuki kenangan masa kecilnya sendiri. Menonton dari atas, Wei Yi melihat dua pengganggu yang panik melarikan diri setelah perampokan yang berakhir buruk. Karena para idiot itu menyadari mereka mungkin menghadapi tuduhan pembunuhan jika target mereka benar-benar tenggelam di danau, membuat sang anak menyadari bahwa ia baru saja memasuki memori paling traumatis dari seluruh masa kecilnya. Dulu, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, memaksanya untuk membuat pilihan putus asa yang mengancam jiwa. Dan tepat pada waktunya, dirinya yang lebih muda muncul ke permukaan, terengah-engah sambil memegang erat kalungnya yang berharga. Sementara itu, kerumunan penonton yang tidak berguna berkumpul di pantai, tidak menawarkan apapun selain komentar yang tidak berguna, ketakutan akan pusaran air berteknologi tinggi yang berputar hebat tepat di tengah danau, memaksa Wei Yi secara naluriah untuk menyelam ke depan, dengan putus asa mengulurkan tangan untuk menarik dirinya yang dulu ke tempat yang aman, hanya untuk tangan digitalnya melewati pergelangan tangan sang bocah tanpa daya dalam riak yang glitchy, mengingatkan sang anak bahwa ia hanyalah penonton yang tak berdaya, terpaksa menonton tragedinya sendiri lagi. Tiba-tiba, suara panik memotong kerumunan, menuntut semua orang untuk menyingkir, membuat Wei Yi benar-benar terpaku saat ia langsung mengenali nada suara yang sangat familiar itu. Ternyata robot berteknologi tinggi kecil saat ini sedang melesat langsung menuju danau yang berbahaya, membuat sang anak menonton dengan tidak percaya saat teman setianya menyelam ke dalam air yang bergolak, bertekad untuk melindungi tuannya, bahkan jika itu berarti menghancurkan sirkuit halusnya sendiri, yang memungkinkan Wei Yi tiba-tiba mendengar pemikiran batin sang bot kecil untuk pertama kalinya. Mengulurkan tangan dengan sekuat tenaga, Lambau berteriak agar temannya yang tenggelam memegang tangannya. Namun versi yang lebih muda dari sang anak sudah tenggelam dengan cepat di bawah ombak yang gelap dan menyesakan, memaksa robot kecil yang putus asa itu untuk membuat keputusan sepersekian detik sebelum tuannya hilang selamanya. Saat ia dengan penuh air mata meminta maaf kepada penciptanya sambil bersiap untuk melewati protokol keselamatan pamungkasnya. Memulai analisis universal, bot kecil yang setia itu berhasil menemukan Wei Yi yang tenggelam jauh di bawah air. Menyadari ia harus bertindak cepat, Lambau fokus untuk mematikan air terjun mekanis yang berbahaya terlebih dahulu, dan menggunakan keterampilan penciptaannya, ia menyulap blok besi besar untuk menyumbat air yang mengalir deras, yang berhasil menyumbat mekanisme berteknologi tinggi dan menghentikan pusaran air hebat agar tidak menyeret tuannya ke bawah. Menyelam langsung ke kedalaman, robot kecil yang berani itu berenang dengan panik menuju temannya yang tenggelam, yang saat ini melayang sepenuhnya tidak sadarkan diri saat kadar oksigennya turun dengan cepat ke nol. Segera membungkus sang anak dalam gelembung pelindung, Lambau memastikan ia akhirnya bisa bernapas dengan aman lagi sebelum menggunakan energi yang tersisa untuk mendorong bola apung itu ke arah permukaan yang cerah. Menembus permukaan air, bot yang putus asa itu berteriak kepada kerumunan yang berkumpul untuk mendapatkan bantuan medis segera. Untungnya, seorang dokter terdekat bergegas maju untuk menyelamatkan hari itu, membuktikan para penonton tidak sepenuhnya tidak berguna. Lega, Wei Yi menonton dari pinggir saat dokter memastikan dirinya yang lebih muda baik-baik saja. Meskipun, sang anak ingat merasa benar-benar linglung saat dengan putus asa memegang jimat keluarga yang berharga di tangannya,
menyadari bahwa bahkan sebagai anak yang tak berdaya, ia menghargai apapun yang terhubung dengan keluarganya di atas segalanya. Karena ikatan berharga itu tidak tergantikan, melampaui batas waktu dan ruang. Namun, sebanyak ia mencintai perjalanan nostalgia ini, sang anak tahu ia harus akhirnya bangun, hanya untuk suara yang familiar tiba-tiba memanggil, bertanya apakah ia benar-benar berencana untuk pergi. Berbalik dengan kaget, sang anak melihat teman digital setianya berdiri tepat di belakangnya, membuat sang anak yang terpana bertanya apakah robot kecil itu benar-benar bisa melihat bentuk spektralnya. Mengangguk pelan, Lambau mengonfirmasi bahwa ia bisa, meskipun waktunya yang tersisa di ruang tersebut akan segera habis, meninggalkan bot pemberani itu dengan satu kesempatan terakhir yang putus asa untuk mengungkapkan kebenaran utama kepada tuannya. Bertanya-tanya apakah kematiannya yang tiba-tiba memicu pertemuan ini, Wei Yi mendesak temannya untuk berbicara bebas. Namun bot kecil itu benar-benar membelokkan percakapan dengan bertanya tentang orang tua sang anak, membuat Wei Yi menjelaskan bahwa mereka hanyalah pengembang teknologi biasa yang sudah lama meninggal, hanya untuk Lambau menjatuhkan bom besar tentang peran asli mereka sebagai pencipta sistem. Menyadari kakek sang anak mengarang seluruh cerita biasa untuk melindunginya dari bahaya, sementara Wei Yi berjuang untuk memproses realitas warisan digital besar keluarganya, ternyata sistem penciptaan nakal telah tumbuh terlalu kuat untuk ditangani bot itu sendiri. Namun, melihat sekilas masa depan tuannya akhirnya mengungkapkan misi utama aslinya, itulah sebabnya ia sekarang menyerahkan data inti dan ingatannya yang berharga, memperingatkan sang anak yang bingung untuk tetap waspada karena utusan mematikan musuh selalu mengawasi. Wei Yi merasakan perpisahan terakhir dalam kata-kata Lambau saat sistem mengumumkan fusi telah selesai. Tiba-tiba mendapati dirinya tersapu dalam toren fragmen digital bercahaya yang menariknya ke atas sementara teman kecil setianya meyakinkannya bahwa sistem sedang mengirimnya kembali ke realitas, membuat sang anak yang panik berteriak, dengan putus asa bertanya apakah teman digitalnya akan menghilang selamanya. Tersenyum hangat, Lambau berjanji ia akan terus hidup dalam ingatan tuannya sampai mereka bertemu lagi, melambaikan perpisahan terakhir saat ia perlahan melarut menjadi pilar cahaya murni digital yang membutakan, meninggalkan sang anak mengulurkan tangan dengan putus asa ke dalam kekosongan yang hampa, tidak mampu menggenggam temannya yang memudar. Dengan terengah-engah, Wei Yi terbangun dengan sentakan hebat, matanya terbuka lebar, duduk perlahan untuk mendapati dirinya beristirahat dengan aman di dalam tenda petualang yang tenang dan cukup familiar, melihat sekeliling dengan linglung, bertanya-tanya apakah ia benar-benar berhasil selamat dari mimpi buruk brutal itu. Memeriksa dadanya, Wei Yi terpana menemukan luka fatalnya telah hilang sepenuhnya sebelum suara denting tajam tiba-tiba bergema di telinganya dan membuat matanya terbelalak, mengungkapkan bahwa Lambau sebenarnya mentransfer seluruh sistemnya langsung ke jiwa sang anak, yang memicu gelombang data digital besar yang mulai tenggelam bersama kesadarannya, meningkatkan statistik dasarnya dan memberinya tubuh iblis dengan peningkatan fisik yang luar biasa. Melihat ke layar, pemuda itu menyadari bahwa ia bahkan mewarisi keterampilan khusus dari setengah iblis yang telah dikalahkan. Meskipun pustaka data inti yang kritis tetap terkunci dan tidak dapat diakses untuk saat ini, hal itu membuat pemuda yang panik itu dengan putus asa memanggil temannya, tetapi hanya menerima kesunyian. Menyadari sistem telah sepenuhnya diinisialisasi, Wei berfokus pada fragmen dunia misterius yang disebutkan Lanbao, bersumpah untuk mengumpulkan semuanya agar ia akhirnya bisa membawa pulang pendamping setianya. Notifikasi sistem muncul, mendesak Wei untuk segera mengaktifkan fungsi analisis universal yang terkunci. Menyadari ia tidak memiliki petunjuk lain, pemuda itu memutuskan untuk mencoba keterampilan baru tersebut, dan sistem langsung merespons, meluncurkan urutan autoran untuk kemampuan yang baru diperolehnya. Tiba-tiba, sebuah kisi-kisi digital masif meletus dari tubuhnya, menyapu seluruh bagian dalam tendanya sebelum meluas keluar untuk memetakan seluruh area perkemahan dalam matriks biru bercahaya yang sangat detail, memindai setiap daun, batu, dan detail tersembunyi di hutan sekitarnya dengan presisi mutlak, yang mengalirkan aliran data lingkungan yang masif langsung kembali ke otak pemuda itu, membuatnya terpaku saat tata letak dunia secara real-time terpetakan langsung ke retina matanya. Meskipun hanya mengidentifikasi objek acak memberinya EXP yang masif, yang secara instan menaikkan levelnya ke F4, pemuda itu bersumpah ia akan menghargai kekuatan luar biasa yang dikorbankan teman setianya untuk diberikan kepadanya. Tepat saat Wei menyelesaikan pemindaiannya, seseorang di luar memperhatikan gerakan tiba-tiba di dalam tenda, membuat pemuda itu waspada saat ia menyadari ada penyusup yang akan masuk, tetapi ternyata itu adalah temannya, Jojo, yang sangat senang melihatnya sadar. Hal ini mendorong sistem untuk segera meluncurkan analisis mendalam pada tamu tak terduga ini, yang memunculkan layar status detail yang memperlihatkan statistik tempur temannya yang ternyata cukup lumayan, membuat Wei takjub karena ia sekarang bisa membaca orang persis seperti yang dulu bisa dilakukan oleh pendampingnya yang hilang. Menguji kekuatan barunya, pemuda itu bertanya apakah temannya bisa melihat cincin bercahaya yang melayang di sekitarnya, yang mengonfirmasi bahwa orang normal benar-benar buta terhadap overlay sistem berteknologi tinggi ini. Pada saat itu, Jojo merogoh sakunya untuk mengembalikan barang yang ditemukan, mengungkapkan bahwa jimat keluarga yang berharga itu sekarang sudah hancur total, membuat pemuda itu benar-benar hancur. Jojo meminta maaf atas kecerobohan tangannya, menjelaskan bahwa ia berusaha keras untuk memperbaiki jimat keluarga yang hancur itu, tetapi Wei hanya tersenyum hangat, meyakinkan temannya bahwa tidak apa-apa jika jimat itu rusak, menyadari ia tidak bisa lagi memikirkan masa lalu ketika ia memiliki tujuan yang jauh lebih besar untuk dicapai. Sikap dewasa ini langsung membuat Jojo tenang, dan ia mengembuskan napas lega. Meminta izin untuk memberitahu kapten, pengintai yang energik itu berlari keluar sementara pemuda itu berjanji untuk menyusul. Ditinggal sendirian,
Pemuda itu merenungkan bagaimana mereka menyelamatkannya dari reruntuhan sambil menggenggam kenang-kenangannya yang rusak, hanya agar sistemnya tiba-tiba memindai gambar kura-kura kecil dan secara konyol melabelinya sebagai senapan, yang mendorong sistem untuk segera mengoreksi dirinya sendiri setelah pemuda itu menunjukkan kesalahan pemindaian yang jelas tersebut. Sementara itu, anggota tim lainnya berdebat apakah mereka harus menanggung kerugian dan pulang. Melangkah keluar, Wei Yi langsung disambut oleh rekan satu timnya, yang melambai memintanya bergabung dalam diskusi. Melangkah ke dalam cahaya, seorang kapten wanita menyapa Wei Yi dengan senyum lega, menanyakan tentang pemulihannya. Meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja, pemuda itu mengetahui bahwa tim saat ini sedang memperdebatkan langkah mereka selanjutnya. Namun, memperhatikan perban yang membalut semua orang, pemuda itu bertanya apa yang sebenarnya terjadi saat ia pingsan. Ternyata tim jatuh ke dalam reruntuhan dan nyaris lolos dari sekawanan burung Crowunwing yang ganas. Menjelaskan bagaimana mereka terpencar, ia menyebutkan raungan menakutkan yang menakuti monster-monster itu tepat pada waktunya. Rekan tim lainnya menyela menjelaskan bahwa mereka mengikuti suara itu hanya untuk menemukan mayat Machiho di dekat Wei Yi. Mengetahui kebenaran tentang kata pengkhianat itu, pemuda itu diam-diam menyadari bahwa Lan Bao mengatur penyelamatannya. Memutuskan lamunannya, sang kapten memintanya untuk menjelaskan apa yang terjadi di sisinya, mendorong pemuda itu untuk menarik napas dalam-dalam dan bersiap mengungkapkan seluruh kisah gilanya, meninggalkan seluruh pasukan benar-benar tercengang saat mereka mengetahui kristal ajaib itu berubah menjadi iblis humanoid. Wei menjelaskan bahwa ia hanya selamat karena ia menghindari menyentuh kristal terkutuk itu sejak awal. Meskipun ceritanya terdengar sangat liar, Jojo mengakui bahwa itu sangat cocok dengan sifat rakus Machiho. Kapten ini memperkirakan binatang itu setidaknya adalah ancaman kelas A, membuat hilangnya secara tiba-tiba sangat mengkhawatirkan. Berpura-pura tidak tahu, pemuda itu mengaku ia pingsan lebih awal untuk menjaga keberadaan Lan Bao sebagai rahasia total. Menyadari bahaya tersebut, sang kapten memerintahkan retret segera untuk melaporkan bencana ini ke guild. Jojo menghela napas dan memberitahu Wei untuk berkemas, meratapi misi berburu kristal mereka yang gagal. Namun, sebuah kesadaran yang menakutkan tiba-tiba menghantam pemuda itu saat ia dengan putus asa mencoba mengingat tanggalnya. Berbalik dengan cepat, ia dengan mendesak memanggil temannya untuk menanyakan hari apa sekarang. Ternyata ia pingsan selama 3 hari penuh, yang berarti hari ini adalah 15 September, yang memicu kepanikan total karena pemuda itu menyadari hari ini adalah tenggat waktu yang ditakuti untuk pembayaran sewa tempat tinggalnya. Panik karena tenggat waktu, Wei berlari ke dalam hutan sementara Jojo memanggil dengan bingung. Sebelum pergi, pemuda itu menghentikan kapten wanita tersebut untuk mengajukan permintaan mendadak dan putus asa, menjelaskan bahwa ia harus melewatkan perjalanan ke kota dan bergegas kembali ke kota Stargear karena matahari sudah mulai terbenam pada hari terakhir tenggat waktunya yang krusial. Berlari menembus hutan lebat, kedua teman itu menerbangkan debu saat mereka berpacu dengan waktu, mendorong batas fisik mereka untuk menempuh jarak sejauh mungkin sebelum malam tiba. Saat ditanya mengapa ia mengikuti, Jojo mengakui ia tidak bisa membiarkan temannya pergi sendirian. Berterima kasih atas dukungannya, pemuda itu tersenyum sementara teman setianya berjanji untuk menjaga punggungnya. Tidak menyadari bahwa ada pengintai misterius yang diam-diam mengawasi mereka dari bayang-bayang pepohonan. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul saat mata Wei melebar karena terkejut, menarik lengan temannya untuk menghentikan lari mereka sebelum mereka langsung berlari menuju bahaya karena penglihatannya yang baru ditingkatkan mengungkapkan segerombolan besar binatang buas yang menunggu dalam penyergapan. Seketika, kisi-kisi digital yang bersinar memetakan seluruh area untuk mengonfirmasi bahwa mereka benar-benar dikepung, menunjukkan lusinan titik merah bermusuhan yang mendekat ke posisi mereka dari setiap arah, mendorong pemuda itu untuk memperingatkan temannya bahwa lebih dari 20 predator mematikan sedang mengintai di dekatnya. Tepat pada waktunya, binatang-binatang besar yang mengeluarkan air liur muncul dari bayang-bayang dengan statistik mereka yang ditampilkan sepenuhnya, membuat Jojo berkeringat saat Wei menunjukkan bahwa monster-monster ini tidak akan pernah menyerah mengejar, yang berarti satu-satunya pilihan nyata mereka adalah bertahan dan memusnahkan seluruh kawanan, yang disetujui oleh Jojo saat ia menyiapkan perisainya untuk bentrokan yang akan datang. Jojo memimpin serangan, membanting perisai beratnya tepat ke wajah serigala yang menerjang, berteriak agar mereka memberi pelajaran pada anjing-anjing liar yang tumbuh terlalu besar ini agar mereka tidak akan segera melupakannya. Sementara itu, sistem Wei menampilkan statistik barunya yang gila dari mewarisi fisik iblis tersebut, memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi binatang yang menerjang, bahkan dengan pedang yang patah. Dan dengan satu gerakan cepat, ia mengiris monster itu sementara notifikasi naik level muncul, meninggalkan pemuda itu benar-benar terpana bahwa ia baru saja melakukan one hit kill yang bersih, mendorongnya untuk dengan santai mengumumkan promosi mendadaknya ke peringkat E tepat di tengah pertempuran, yang benar-benar membuat temannya senang, yang dengan gembira menyatakan bahwa kesialannya akhirnya berakhir. Jojo mendesaknya untuk menguji kekuatan barunya, berjanji bahwa peringkat E adalah liga yang benar-benar berbeda. Saat sistem merinci bagaimana naik level secara tidak merata membentuk potensi sejati seorang petualang, sistem ini menjelaskan bahwa naik level memberikan poin statistik dengan lompatan besar pada setiap terobosan tingkatan. Dan berkat tubuh iblisnya yang baru disinkronkan, statistik Wei langsung berlipat ganda secara menyeluruh, memberinya keuntungan statistik besar yang membuat kenaikan peringkat normal tampak seperti lelucon, mendorong kekuatan tempur aslinya sangat dekat dengan petualang peringkat D yang berpengalaman. Sementara itu, Jojo berjuang melawan kawanan itu, menyadari ada jauh lebih dari 20 serigala,
mendorong pemuda itu setuju bahwa kawanan ini terasa sangat tidak beres dan terkoordinasi. Alih-alih bertindak seperti binatang tanpa pikiran, predator-predator ini bergerak dengan presisi yang menakutkan dan terhitung, bergiliran menyerang dalam harmoni yang sempurna untuk membuat keduanya terus-menerus bertahan, meninggalkan Wei untuk menyadari bahwa binatang-binatang itu sengaja mencoba menguras tenaga mereka sebelum menyerang hingga lolongan dingin bergema dari tebing. Mengungkapkan sang pemimpin kawanan yang memimpin medan perang. Rahang Wei jatuh saat ia menatap tebing dengan ngeri. Berdiri di bawah bulan purnama yang bersinar adalah serigala putih besar yang megah yang memancarkan bahaya murni, mendorong sistem untuk secara instan menandai binatang itu sebagai raja serigala taring perak yang menakutkan. Menyadari mereka benar-benar kalah jumlah, pemuda itu berteriak agar temannya lari menyelamatkan diri. Tetapi predator raksasa itu melompat dari tebing tinggi, memotong satu-satunya jalur pelarian mereka, jatuh tepat di depan mereka dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Melindungi wajahnya dari puing-puing yang berterbangan, Wei hampir tidak bisa berdiri kokoh melawan gelombang kejut, sementara kawanan di sekitarnya mundur untuk membiarkan pemimpin mereka yang menakutkan menangani para penyusup, mengungkapkan layar statistik masif yang memeringkat binatang ini sebagai ancaman tingkat D yang mematikan, yang menurut sistem biasanya membutuhkan seluruh partai petualang tingkat tinggi yang terkoordinasi untuk dikalahkan. Wei mengutuk nasib buruknya saat ia menyadari ia selalu bertemu monster dengan statistik yang konyol. Sementara Jojo memperingatkannya bahwa jalan di depan benar-benar diblokir oleh kawanan di sekitarnya. Menyadari binatang besar itu tidak akan membiarkan mereka melarikan diri, pemuda itu memutuskan mereka harus berjuang untuk bertahan hidup, mendorongnya untuk segera membuka panel atributnya untuk bersiap menghadapi pertarungan pamungkas. Membuang semua poin gratisnya ke kekuatan dan kecepatan, ia memaksimalkan statistiknya untuk kerusakan maksimum sebelum memberitahu temannya untuk menahan para bawahan sementara ia menghadapi sang bos sendirian. Melompat beraksi, pemuda itu bertujuan untuk mendaratkan pukulan melumpuhkan pada predator putih raksasa itu. Tetapi binatang megah itu hanya mendengus geli melihat lawan manusianya yang tampak lemah. Menerjang ke depan dengan kecepatan menakutkan untuk menghancurkan penyusup yang sembrono itu dengan cakar-cakarnya yang besar, hanya untuk peringatan sistem yang berkedip, memberi Wei celah sempurna untuk menyerang balik. Binatang besar ini menerjang dengan kekuatan yang menakutkan, membuat keduanya berebut untuk menghindari cakar-cakarnya yang mematikan. Meluncur tepat di bawah predator raksasa itu, Wei bersiap untuk menyerang bagian bawah perutnya yang lunak dan terbuka, mengaktifkan keterampilan bawaan cepatnya untuk memberikan pukulan penentu sebelum monster itu bisa bereaksi. Tetapi Raja Serigala itu langsung membalas, melepaskan kilatan energi unsur yang disebut cahaya perak. Jojo berteriak panik saat ledakan energi besar benar-benar menelan temannya, meninggalkan pemuda itu buta total dan rentan terhadap serangan tindak lanjut apapun dari bos. Untungnya, sistemnya mendeteksi kebutaan tersebut dan segera mengubah data visual menjadi peringatan audio, memperingatkannya tentang serangan unsur besar tepat pada waktunya untuk menghindari bilah energi mematikan, yang memotong bersih tunggul pohon besar di belakangnya dengan kemudahan yang menakutkan, membuktikan bahwa bahkan tanpa penglihatannya, pemuda itu masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Menatap tunggul pohon yang terpotong bersih, Wei Yi mengagumi kekuatan menakutkan dari serangan unsur itu. Menyadari bahwa keterlambatan sepersekian detik akan membuatnya terpotong dua seperti pohon-pohon itu, saat Raja Serigala besar itu mengisi serangan energi listrik lain yang menghancurkan tepat di depannya, sambil mencengkeram pedang patahnya, pemuda itu meratapi kurangnya keterampilan ofensif untuk melawan ancaman yang luar biasa ini. Tetapi sistemnya sudah bekerja lembur, berulang kali gagal menganalisis teknik unsur khas bos tersebut. Tiba-tiba, ide brilian muncul di benak Wei saat ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa meniru keterampilan monster itu. Mengetahui bahwa menyinkronkan pikirannya dengan sistem mungkin akan mengubah perjuangan putus asa ini sepenuhnya. Menghindari bilah energi mematikan lainnya, ia memerintahkan sistemnya untuk menangkap perubahan unsur secara real-time, mendorong sistem untuk berhasil memetakan lintasan serangan saat matanya terkunci pada targetnya. Sementara itu, Jojo menatap dengan kaget saat kawanan serigala di sekitarnya tiba-tiba mulai bubar. Saat binatang raksasa itu mengaum, sistem berhasil memetakan lintasan listrik dari serangan khasnya, meninggalkan pemuda itu terpaku saat ia akhirnya memahami sifat asli dari keterampilan unsur. Tiba-tiba, rentetan bilah energi yang menyilaukan merobek hutan, memusnahkan segalanya di jalurnya. Wei nyaris berhasil melarikan diri, menyaksikan gelombang kejut yang dahsyat memotong pepohonan, tetapi teman setianya melompat tepat pada waktunya, menyebarkan perisai bintang bercahaya yang besar. Jojo memeriksa temannya sementara Wei meminta maaf karena terganggu oleh analisisnya. Melihat ke bawah ke tangannya, pemuda itu merasakan kekuatan unsur yang lama tertekan melonjak melalui pembuluh darahnya. Sayangnya, perisai itu mulai retak di bawah kerusakan serangan bos yang konyol. Menyadari mereka benar-benar kalah jumlah, Jojo dengan putus asa berteriak agar temannya lari lebih dulu, berjanji untuk menahan garis sendirian sementara predator yang menakutkan itu bersiap untuk serangan dahsyat lainnya. Wei menolak untuk lari, mengakui bahwa temannya hanya mencoba melindunginya. Namun, pergi sekarang berarti membiarkan temannya menghadapi debuff mengerikan dari perisai itu sendirian. Bersikeras bahwa mereka masih punya peluang untuk menang, anak itu menggenggam pedang patahnya saat listrik mulai berderik, sementara sistemnya berhasil menyelesaikan analisis serangan khas bos tersebut untuk membuka skill cahaya perak. Sistem menjelaskan bahwa skill elemen adalah bakti langka yang diberikan kepada monster yang kompatibel dan manusia yang telah bangkit, Awakened.
Kekuatan ini terbagi menjadi 5 jenis berbeda yang sangat bergantung pada afinitas alami seseorang, yang selama ini dicoba direplikasi oleh ilmuwan manusia di laboratorium namun gagal berkali-kali. Namun, Wei secara santai melewati semua batasan ilmiah, dengan sempurna meniru skill elemen listrik yang dahsyat milik bos tersebut. Jojo menoleh dengan bingung, benar-benar terpana melihat temannya menggunakan jurus andalan sang bos. Tidak mampu memahami bagaimana anak itu baru saja melakukan keajaiban di tengah pertempuran, Wei memutuskan untuk menganggap peningkatan elemennya yang tiba-tiba sebagai keberuntungan semata demi menjaga rahasia sistemnya. Mengetahui kesenjangan statistik yang besar masih ada, ia berencana mengandalkan sistemnya untuk menargetkan titik lemah. Namun sebelum ia bisa bertindak, Raja Serigala Raksasa itu menerjang maju dengan serangan penghancur bumi yang dahsyat, menghancurkan perisai bercahaya Jojo menjadi jutaan keping dan membuatnya terlempar ke udara. Menangkap temannya yang babak belur, Wei menyaksikan dengan ngeri saat peringatan sistem menandai kondisi kritis temannya, yang segera mulai memuntahkan darah hitam akibat kekuatan dampak yang dahsyat itu. Dengan statistik temannya yang berkurang 60%, Wei melangkah maju untuk menghadapi bos itu sendirian, sementara predator putih raksasa itu maju, cakar besarnya meretakan tanah di bawahnya, melepaskan raungan mengerikan saat listrik biru yang berderik melonjak liar di sekitar tubuhnya yang besar dan megah. Menggenggam pedangnya yang baru saja terisi energi, anak itu bersiap untuk pertahanan terakhir sambil mendesak temannya untuk melarikan diri. Raja Serigala Raksasa itu melepaskan rentetan bilah energi bercahaya tepat ke arahnya, mendorong Wei untuk segera memerintahkan sistemnya menghitung lintasan yang tepat, yang langsung memetakan serangan masuk hingga ke milidetik pada kisi digital. Berbekal data sempurna ini, anak itu menyiapkan pedang patahnya untuk menangkis serangan tersebut. Ia bertujuan mengubah lintasan serangan bos dengan usaha minimal, menyebabkan gelombang energi mematikan itu bertabrakan dan saling membatalkan satu sama lain secara spektakuler. Frustrasi dengan pertahanannya, predator raksasa itu menerjang maju untuk menciptakan awan debu besar, berharap dapat membutakan Wei sebelum melepaskan rentetan serangan elemen mematikan lainnya. Namun, sistem dengan mudah melacak ancaman yang masuk melalui asap untuk memperingatkannya, memungkinkan anak itu melakukan penghindaran sempurna di udara tepat di antara bilah-bilah cahaya. Menatap ke atas dengan kaget, Wei melihat ancaman lain menerangi langit yang gelap. Ia meluncur rendah di tanah yang hancur, nyaris menghindari rentetan bilah energi mematikan sebelum meluncurkan dirinya ke depan untuk melancarkan serangan balik yang sengit. Pedangnya mengenai sasaran dengan indah, membuat moncong Raja Serigala itu berdarah segar. Dibuat marah oleh serangan itu, binatang raksasa tersebut segera membalas dengan tebasan energi berbentuk silang yang masif, membuat Jojo benar-benar tercengang saat melihat temannya bertarung seperti monster. Gelombang energi yang dahsyat ini bertabrakan dengan ledakan memekakan telinga yang mengguncang seluruh hutan. Namun, Wei dengan anggun menangkis gelombang kejut yang tersisa dengan serangkaian ayunan pedang yang sempurna. Menyadari bahwa menggunakan kekuatan elemen yang disalin ini menguras staminanya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, terutama karena kecepatan pemulihannya jauh dibanding regenerasi pasif bos yang gila. Menyadari statistiknya saat ini tidak cukup, Wei bertanya-tanya apakah ia harus mengeluarkan kartu truf pamungkasnya, terutama karena Raja Serigala saat ini sedang mengisi serangan elemen yang tidak bisa dihindari, membuat Wei tidak punya pilihan selain memerintahkan sistemnya untuk mengaktifkan kekuatan iblisnya. Seketika, kehadiran yang menakutkan muncul, mengirimkan gelombang rasa sakit yang menyiksa melalui tengkoraknya. Sistem berjuang keras melawan pengaruh gelap tersebut, berusaha membajak pikiran dan tubuhnya. Menerobos rasa sakit itu, anak itu berhasil memaksakan dirinya ke dalam kondisi iblis yang menakutkan. Mengorbankan statistik fisiknya untuk meningkatkan kekuatan elemennya hingga 400% yang konyol. Siap memberi predator raksasa itu pelajaran dengan teknik elemen tiruannya sendiri. Dengan satu ayunan, ia melepaskan gelombang besar energi biru yang berderik langsung ke arah binatang itu, menciptakan ledakan cahaya spektakuler yang benar-benar mendominasi seluruh medan perang. Kepala Raja Serigala itu terputus dan terbang ke udara, matanya lebar karena terkejut, sementara kekuatan tebasan itu membelah gunung di kejauhan menjadi dua, memicu gelombang notifikasi sistem saat level Wei langsung meroket ke level 15. Jojo berdiri membeku karena tidak percaya, bertanya-tanya monster macam apa temannya itu. Namun tiba-tiba, aura gelap yang menakutkan muncul dari Wei saat dampak balik iblis menyerang. Untungnya, sistemnya yang setia segera melakukan intervensi, secara paksa menekan pengaruh koruptif sebelum mengambil alih, meninggalkan anak itu berkeringat saat ia menyadari bahwa ia hampir kehilangan akal sehatnya karena kekuatan itu. Lebih buruk lagi, tanda neraka yang misterius dan tidak dapat dianalisis terbakar di telapak tangannya, mendorongnya untuk segera menyembunyikan tanda itu tepat saat temannya yang khawatir berlari untuk membantu. Sambil tersenyum meyakinkan, Wei berbohong bahwa ia hanya sedikit lelah karena bertarung. Memeriksa jam sistemnya, Wei panik saat menyadari sudah lewat jam 11 malam, yang berarti mereka harus meninggalkan bangkai bos yang berharga karena proses panen memakan waktu terlalu lama. Namun Jojo melangkah maju, menawarkan untuk tetap tinggal di hutan gelap demi menyelesaikan pekerjaan itu. Ternyata ayahnya menjalankan toko material, memberinya banyak pengalaman membedah monster tingkat tinggi. Dan karena mereka yang mendapatkan hasil buruan, semua jarahan kerajinan yang berharga itu adalah miliknya. Melihat betapa kuatnya temannya, sang teman bersikeras ia bisa berjalan kembali sendirian, sambil bercanda meminta porsi besar daging Raja Serigala sebagai bayaran atas kerja kerasnya. Mendorong temannya yang ragu-ragu, teman setia itu berjanji untuk menyelesaikan semuanya dengan cepat dan aman,
membiarkan Wei berlari melewati hutan gelap menuju tujuan kritis berikutnya. Saat jalanan kota Star Forge yang bercahaya akhirnya muncul di Cakrawala. Di dalam bangunan yang remang-remang di kota, suara kasar menuntut pembayaran sewa segera. Namun adik perempuan Wei yang tangguh tetap berdiri teguh, bersikeras kakak laki-lakinya akan kembali hari ini, mendorong seorang preman yang terluka menempelkan kontrak di wajahnya, menuntut mereka membayar segera. Ia menunjuk secara agresif ke perangkat kristal sihir sewaan mereka untuk mengingatkan tentang hutang yang sangat besar. Bajingan ini bahkan menghina Wei, memanggilnya sampah mati, sementara ayah mereka yang pemabuk tertidur di sofa. Marah, gadis kecil pemberani itu memberikan tendangan brutal tepat ke tulang kering preman itu, membuatnya menjerit, memperingatkannya dengan kepalan tangan untuk tidak pernah menjelek-jelekan kakaknya lagi, yang hanya membuat pemilik tanah yang penuh bekas luka itu marah, yang bersiap untuk memukulnya dalam kemarahan. Tiba-tiba, suara menggelegar memerintahkan mereka untuk berhenti saat sekelompok siluet misterius menghalangi pintu, sementara tangan yang mengenakan sarung tangan mengangkat jam saku, mengumumkan bahwa tengah malam telah tiba. Presiden Guild peringkat B yang sombong, Ziki, duduk kembali dan dengan santai memerintahkan para premannya untuk melanjutkan, menunjuk ke perangkat kristal sihir yang bercahaya untuk mengingatkan hutang mereka yang sangat besar, memberikan ultimatum keras kepada keluarga itu untuk membayar segera atau diusir saat pasukan penegak hukumnya yang mengintimidasi membayangi di ambang pintu untuk menekan keluarga yang tak berdaya itu. Adik perempuan Wei mencoba mengancam mereka dengan laporan, tetapi mereka hanya tertawa sementara seorang lelaki tua pemarah yang sedang meminum botolnya meratapi kurangnya kedamaian. Ternyata pensiunan insinyur mekanik bernama Luobang ini hanya mencoba menikmati minumannya, mendorong preman yang penuh bekas luka untuk mengejek pria tua itu karena mencoba menjadi pahlawan. Namun Luobang tetap tidak terpengaruh, dengan santai menawarkan untuk melunasi hutang sewa sekarang sebelum mengeluarkan alat kendali jarak jauh misterius dan mengeklik tombol dengan seringai sombong. Saat Luobang menekan tombol, struktur mekanis besar mulai turun dari langit-langit, mengirimkan getaran hebat ke seluruh ruangan dan membuat para preman arogan kehilangan keseimbangan, mengungkapkan robot bola kolosal yang bermandikan lampu sorot tepat di depan mereka. Pulih dari kepanikan awalnya, preman yang penuh bekas luka mencemooh saat menyadari mesin itu benar-benar diam, mengejek insinyur tua itu karena mencoba mengintimidasi mereka dengan peninggalan masa lalu yang sudah tidak aktif. Preman lain ikut tertawa, menyebut mesin besar itu tumpukan besi tua yang tidak berguna. Tetapi mata Ziki tiba-tiba berbinar karena keserakahan saat ia melangkah maju untuk mengklaim hadiah itu, mengenali kerangka military grade yang langka sebagai tambang emas bahan premium yang sempurna untuk melelehkan peralatan kelas atas. Luobang mengangguk dengan tenang, memastikan prototipe ini cukup berharga untuk membayar sewa selama setahun penuh, mendorong adik perempuan Wei untuk memprotes dengan putus asa, memohon kepada pria tua itu untuk menjaga hasil kerja seumur hidupnya. Sambil menepuk kepala Xiao-Xiao dengan lembut, Luobang bersikeras bahwa ia tahu prioritasnya dan telah mengambil keputusan. Sambil menggembungkan pipinya dengan cemberut yang imut, gadis kecil itu mengeluh tentang perdagangan yang tidak adil, tetapi Presiden Guild yang serakah itu mencibir, mengungkapkan bahwa ia tidak pernah berencana melepaskan mereka begitu saja. Memindai mesin dengan antarmuka holografik, preman itu mengklaim besi tua itu hampir tidak sebanding dengan biaya transportasi, menyatakan bahwa karena tengah malam telah lewat, mereka harus membayar denda yang sangat besar dan menghadapi sewa ganda. Terkejut dengan pemerasan yang tiba-tiba, pria tua itu memprotes bahwa persyaratan konyol ini tidak pernah ada dalam kontrak. Mendekat dengan tatapan mengancam, presiden itu dengan dingin mengingatkan bahwa yang lemah tidak memiliki suara. Memberi mereka waktu 1 hari untuk membayar. Bajingan itu memperingatkan bahwa Wei sebaiknya segera kembali sebelum memerintahkan para preman kekarnya untuk mulai merobohkan bengkel dan mengangkut prototipe berharga itu dengan beberapa preman segera meraih kabel listrik yang berat, secara agresif merobek mesin besar itu dari dudukannya. Mengabaikan protes keluarga, para penegak kekar itu dengan keras menarik kabel listrik tebal untuk menjatuhkannya, sementara Luobang menonton dengan hati yang hancur, meminta maaf kepada hasil kerja seumur hidupnya karena gagal melindunginya. Sementara itu, preman yang penuh bekas luka menggerutu tentang kerja fisik sambil dengan rakus mengamati komponen elektromagnetik yang berharga, mendorong Xiao yang berani untuk meraih lengannya dan menuntut agar dia berhenti mencuri suku cadang tambahan. Tetapi bajingan kejam itu segera menepis gadis malang itu untuk menyingkirkannya, membuatnya jatuh tersungkur di lantai yang dingin dengan memar yang membekas di dahinya. Tidak terganggu oleh kekejaman tersebut, para preman lain mengerahkan tenaga untuk menarik kabel baja terakhir, yang tiba-tiba putus dengan suara retakan yang memekakan telinga, benar-benar membuat prototipe kolosal di atas mereka tidak stabil, mengirim robot bola besar itu jatuh ke bawah saat para preman yang panik berebut untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, meninggalkan Xiao terjebak tepat di bawah binatang logam yang jatuh itu. Saat Luobang meneriakkan namanya dengan ngeri, mengaktifkan skill kecepatan cepat bawaannya, Wei berlari ke depan seperti kilat. Tepat saat prototipe kolosal itu jatuh dan menciptakan awan debu besar, menyelamatkan adik perempuannya yang ketakutan di detik terakhir agar tidak hancur hidup-hidup. Sambil memeluknya dengan lembut, anak itu meminta maaf karena datang terlambat dan bertanya apakah lukanya sakit. Xiao dengan berani menyeka air matanya, meminta maaf karena gagal melindungi rumah mereka saat ia pergi. Menenangkannya dengan tatapan hangat, anak itu memberitahunya bahwa ia melakukan pekerjaan yang luar biasa, yang hanya menggelikan Presiden Guild yang sombong yang berpikir kembalinya anak itu membuat segalanya jauh lebih mudah, sementara para preman kekarnya mengejek Wei sebagai sampah dan menuntut pembayaran segera. Tetapi tawa mereka langsung mati ketika mereka bertemu dengan tatapan dingin Wei yang mematikan,
meninggalkan preman yang penuh bekas luka itu gemetar ketakutan hanya dari satu tatapan. Wei memberitahu adiknya untuk mundur sebelum mengaktifkan skill analisis universal sistemnya. Seketika, layar statistik holografik para preman arogan itu muncul tepat di depannya, mengungkapkan bahwa mereka hanyalah sekumpulan orang rendahan peringkat E yang bermain menjadi tuan tanah tanpa kekuatan nyata. Bermain mengikuti arus sejenak, Wei memegang sekantong kristal sihir yang bercahaya, yang segera membuat preman penuh bekas luka itu mencibir, memanggilnya sampah sambil meraihnya. Namun saat bajingan serakah itu lengah untuk mengambil jarahan, Wei meluncurkan serangan lutut yang dahsyat langsung ke dada preman itu dengan kecepatan yang menakutkan, menghancurkan rahangnya dan membuat giginya terbang dalam tampilan karma instan yang luar biasa. Melanjutkan serangan, anak itu melompat ke udara untuk memberikan serangan susulan yang brutal, menghantamkan kakinya tepat ke wajah si tuan tanah untuk secara resmi mengajarinya sopan santun, mengirim tuan tanah yang penuh bekas luka itu terbang melintasi ruangan. Wei tidak membuang waktu sedetik pun sementara preman lainnya panik saat menyadari target mereka sebenarnya adalah monster bersertifikat, tetapi Wei hanya menyuruh mereka mengkhawatirkan diri mereka sendiri saat ia bergerak seperti kilat, memberikan serangkaian serangan brutal yang membuat seluruh pasukan mengerang di lantai. Dengan tatapan dingin, anak itu berdiri tanpa terpengaruh di atas tubuh mereka yang patah, meninggalkan penegak kekar Pang Ming berkeringat saat ia mempertanyakan bagaimana peringkat F bisa sekuat ini, mendorong Presiden Guild yang tidak sabar untuk memerintahkan otot terbaiknya untuk akhirnya mengakhiri permainan ini. Mengaktifkan skillnya, si raksasa sombong itu membual tentang menunjukkan kekuatan yang sebenarnya kepada Wei, hanya untuk mendapatkan tendangan sepatu Wei tepat di wajahnya yang menghentikan kata-katanya di tengah kalimat, meluncurkan raksasa arogan itu langsung melalui ambang pintu agar ruang tamu keluarganya tetap bersih. Xiao Xiao menyemangati kakaknya dengan keyakinan penuh sementara insinyur tua itu menonton dengan sangat terkejut. Bahkan Presiden Serikat Penyelundup kehilangan ketenangannya, menyadari anak ini bukan sekadar sampah, Frank, biasa ketika penegak hukum utamanya menabrak sampah jalanan di luar seperti karung kentang bekas. Sambil membersihkan debu dari tubuhnya, si kekar itu mengaktifkan baju zirah merahnya yang menyala untuk mengejek kekuatan menyedihkan si anak laki-laki. Namun Wei tetap tenang, dengan santai mengaktifkan keterampilan cahaya perak sistemnya untuk menyeimbangkan pertarungan. Menatap langsung ke mata musuhnya, sang anak berjanji untuk menyelesaikan setiap dendam di sini, yang membuat para preman yang tersisa menyeringai saat mereka bersiap memberi pelajaran pada bocah sombong ini. Selama bertahun-tahun, mereka menindas dan memperlakukannya seperti sampah di masa-masa lemahnya, melepaskan lonjakan kekuatan saat ia menarik pedang patah yang bersinar untuk menghancurkan rantai yang membelenggunya. Meskipun si raksasa hanya menertawakan pedang yang patah itu, ia sama sekali buta terhadap bahaya yang menghampirinya. Merasakan bahaya, Presiden Serikat menyadari bahwa penegak hukum utamanya seharusnya tidak mudah disingkirkan. Sementara Xiao Xiao mati-matian berteriak agar kakaknya lari jika pertarungan menjadi terlalu berbahaya, si raksasa dengan sombong mengaktifkan baju zirah heavy core-nya, membual tentang pertahanan mutlaknya, hanya agar Wei mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak berniat bertarung jarak dekat. Ia melepaskan sabit energi perak raksasa yang membelah udara, menghantam langsung ke arah raksasa itu dan memaksanya memblokir dalam keputusasaan total. Terkejut oleh rasa sakit yang luar biasa, si raksasa berasumsi serangan tingkat tinggi seperti itu tidak bisa diulangi, sebelum sang bocah menghancurkan harapannya dengan rentetan tebasan bercahaya yang masif, benar-benar melampaui pertahanannya dan menguburnya di bawah badai energi destruktif yang tiada henti. Sementara itu, sistem sang bocah mulai menganalisis keterampilan baju zirah musuh untuk mencuri rahasianya. Wei menyadari bahwa sistemnya benar-benar dapat menganalisis dan menyalin keterampilan awakener lain dengan melacak lintasan elemen, membuka peta bintang baru untuk memecahkan keterampilan pertahanan berat musuh tersebut. Dan begitu saja, sang bocah secara resmi mencuri dan mempelajari keterampilan heavy core armor milik si raksasa. Menyadari pertahanannya tidak berguna, si raksasa yang frustrasi memutuskan untuk menyerang secara membabi buta. Namun Wei hanya tersenyum melihat waktu yang tepat, bersiap melepaskan teknik berikutnya dengan memadatkan energi cahaya peraknya ke pedang untuk memaksimalkan daya tembus armor, membuat si raksasa yang menyerang berkeringat dingin saat sinar energi besar melesat ke arahnya. Tiba-tiba, tebasan energi hijau tajam membelah udara untuk memblokir serangan itu saat Presiden Serikat yang serakah akhirnya turun tangan sendiri untuk mengakhiri sandiwara ini. Menangkap energi tersebut dengan tangan kosong, Ziki dengan mudah menyerap sisa petir yang berderak di telapak tangannya, kagum bagaimana seorang Frank yang dianggap lemah bisa menggunakan kekuatan elemen yang begitu luar biasa, sebelum dengan dingin memerintahkan penegak hukumnya yang babak belur untuk mundur. Menonton dari seberang jalan, Wei berkeringat saat ia berjuang membaca kecepatan luar biasa sang presiden, menyadari bahwa bahkan keterampilan analisis curang miliknya hanya bisa menangkap fragmen buram dari gerakan pria itu. Tiba-tiba, layar statistik besar milik Presiden Serikat muncul, mengungkapkan tingkat ancaman berang yang menakutkan, membuat sang bos sombong itu segera merasakan pindaian dan mengejek perjuangan putus asa sang bocah. Sementara insinyur tua itu dengan cepat menarik Xiao Xiao ke belakangnya untuk melindunginya dari dampak pertarungan, tidak punya pilihan lain, sang bocah bersiap melepaskan kekuatan iblis gelap yang tidak stabil, membiarkan korupsi menguasai matanya saat ia bersumpah untuk melindungi keluarganya dengan nyawanya. Ziki merasakan gelombang ketakutan yang tiba-tiba, menyadari aura anak ini terlalu berbahaya untuk ukuran Nefrang. Namun ketegangan tiba-tiba terputus oleh teriakan keras yang menggema di jalan, mengungkapkan seorang pemburu panik yang mengejar seekor anjing konyol yang menggigit kristal merah besar di rahangnya. Menuki ke depan, pria yang kelelahan itu akhirnya menerjang si pencuri, tetapi jarahan berharga itu terlepas,
meluncur di trotoar hingga berhenti tepat di kaki Presiden Serikat yang serakah. Menatap permata merah yang bersinar, bos berang itu langsung mengenali nilainya yang sangat besar. Sementara Wei dan adiknya dengan senang hati mengenali pendatang baru itu sebagai teman mereka, Jojo, pemburu muda ini terengah-engah lega, mengeluh bahwa anjing bodohnya menunda kedatangannya dengan mencuri jarahannya sebelum tiba-tiba melihat sekeliling dengan bingung saat menyadari hadiahnya hilang. Memegang kristal yang bersinar itu, Ziki menuntut untuk mengetahui di mana mereka menemukannya. Jojo menjelaskan bahwa anjingnya menjatuhkan kristal itu dan menyarankan agar mereka mengembalikan jarahan tersebut kepada Wei. Sang bocah mengonfirmasi bahwa kristal itu berasal dari monster boss, menjelaskan bahwa keterlambatan sewa mereka disebabkan oleh penyergapan. Wahyu ini benar-benar mengejutkan Presiden Serikat, apalagi ketika Jojo menyombongkan diri bahwa Wei mengalahkan monster itu sendirian, menyadari bahwa anak itu setidaknya setingkat cerang. Ziki memutuskan bahwa pertarungan tidak layak untuk mempertaruhkan rencana utama rahasianya. Ia tiba-tiba melemparkan gulungan yang digulung, memberitahu bocah itu bahwa ia beruntung bisa pergi dengan selamat. Kontrak pola sihir ini akan secara resmi menghapus utang sewa mereka dengan imbalan kristal tingkat menengah. Memerintahkan antek-anteknya yang babak belur untuk berkemas, bos serakah itu memutuskan untuk mundur sementara waktu. Wei menghela napas lega, menyadari mereka benar-benar berhasil menyelamatkan prototipe berharganya agar tidak dicuri. Saat Wei memeriksa kontrak, ia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang sebenarnya direncanakan oleh bos itu. Namun Xiao Xiao yang berani mendapat tawa terakhir, meneriakan penghinaan lucu kepada para preman yang mundur. Sambil membawa rekan-rekannya yang babak belur, si raksasa meneriakan penghinaan terakhir pada sang bocah saat mereka mundur, sementara Presiden Berang itu diam-diam bersumpah untuk membalas dendam setelah rencana rahasianya selesai. Melihat mereka menghilang, Wei menghela napas lega setelah menjaga kekuatan gelapnya tetap terkendali sebelum Xiao Xiao berlari dengan mata berbinar, menuntut untuk mengetahui kapan ia menjadi sekuat ini. Menertawakannya sebagai keberuntungan, sang bocah diam-diam memeriksa apakah sistemnya siap untuk naik level. Pada saat itu, Jojo mengeluarkan tumpukan jarahan monster yang masif, menawarkan material tersebut kepada temannya, dengan bangga mempersembahkan taring raksasa dari Raja Serigala Perak sebagai hadiah utama perburuan mereka, yang ternyata memiliki konduktivitas elemen sempurna untuk memaksimalkan kekuatan keterampilan cahaya peraknya, mengingatkannya bahwa ia membutuhkan senjata yang tepat untuk menghadapi ancaman berang tanpa mengandalkan korupsi yang berbahaya. Sementara keluarganya dengan senang hati merencanakan barbeque besar, sang bocah bersumpah untuk terus tumbuh lebih kuat untuk melindungi mereka. Melihat jarahan monster, insinyur tua itu memuji kualitas materialnya sambil menyesuaikan alat bantunya dan mencatat betapa matangnya sang bocah selama perjalanannya. Wei setuju bahwa keadaan menjadi sangat liar, bertanya-tanya apakah ia harus mengungkapkan rahasia sistemnya, tetapi pikirannya terputus ketika pria tua itu secara santai menyebutkan sebuah nama misterius. Menyadari sudah waktunya untuk pembicaraan serius, insinyur itu bersiap untuk berbagi beberapa kebenaran tersembunyi. Meskipun pembahasan tentang pengetahuan mendalam harus menunggu sampai hidangan utama selesai dimasak, Jojo dengan bangga mengumumkan pesta sudah siap, melambaikan penjepitnya seperti koki profesional, yang memicu keributan saat Xiao Xiao mencoba menimbun potongan terbaik untuk keluarganya. Ia dengan lahap melahap daging kelas atas, hanya untuk tiba-tiba merasakan gelombang kantuk yang luar biasa, membiarkan sang bocah menemukan bahwa makan berlebihan daging level boss memicu efek debuff tidur yang lucu. Sambil menenggak dari botolnya, insinyur tua itu mendesah bahagia setelah menyelesaikan pesta legendaris mereka. Ia mengagumi daging level boss yang lezat, bertanya-tanya bagaimana sang bocah berhasil selamat dari monster tersebut. Sementara Wei diam-diam merenungkan sistemnya, mengetahui ia hampir tidak selamat berkat kekuatan Lan Bao. Tiba-tiba, peringatan sistem berkedip di penglihatannya, mengungkapkan bahwa informasi kunci tetap terkunci sepenuhnya, mendorong sang bocah yang penasaran untuk bertanya kepada pria tua itu apakah ia sudah mengetahui tentang kekuatan misterius ini. Saat teman-temannya merayakan dengan gembira di latar belakang, sang bocah bertanya-tanya bagaimana cara memulihkan pendampingnya yang tersembunyi sebelum bertanya kepada insinyur itu apakah ada harapan untuk memulihkan dunia mereka yang hancur kembali normal. Meletakkan tangan dengan menenangkan di bahu sang bocah, pria tua itu menjelaskan bahwa sejarah tidak bisa dihentikan dengan mudah. Mengingatkannya bahwa meskipun terjadi kehancuran mutlak, beberapa hal berharga masih berhasil selamat dari kiamat. Sambil menunjuk ke arah prototipe mekanisnya yang besar sebagai contoh pendamping yang tidak pernah meninggalkannya. Luang mengenang mesin tempur lamanya, yang perlahan mengembangkan emosi seperti manusia melalui kesulitan yang mereka bagikan. Percaya bahwa bahkan jika kesadaran intinya telah dilucuti, percikannya tidak pernah benar-benar lenyap. Saat insinyur tua itu menatap dengan campuran harapan dan keyakinan mendalam pada takdir. Beralih ke sang bocah, ia mendesak Wei untuk mengikuti kata hatinya di jalannya sendiri yang telah ditentukan, yang segera memicu gelombang fluktuasi emosional besar di dalam sistem Wei yang glitch, mendorong Wei untuk menyadari bahwa ai keras kepala ini bertindak persis seperti pendampingnya yang hilang, Lan Bao. Ia bertanya kepada pria tua itu apakah Lan Bao meninggalkan barang misterius yang disebut fragmen dunia, tetapi insinyur itu hanya mengingat buku catatan penting yang tersembunyi di rumah tua keluarga mereka. Menyuruh sang bocah untuk mencari di sana untuk mendapatkan jawaban, Lu Bang menetapkannya di jalan baru, membuat sang bocah bertekad untuk mengungkap kebenaran sambil merencanakan kunjungan yang sudah lama tertunda ke orang tuanya. Malam turun di atas kota yang tenang saat asap tipis naik ke langit berbintang.
Dan pada saat pagi tiba, sang bocah sudah bangun dan mendorong batas kemampuannya, mengikat beban 30 kg ke anggota tubuhnya untuk memulai regimen pelatihan harian yang brutal, berlari 20 km dan melakukan ratusan repetisi untuk memaksa tubuhnya beradaptasi dengan tekanan. Berkat keterampilan analisis pasifnya yang terus berjalan, Wei berhasil mencapai level 26, memutuskan untuk mencurahkan semua poin stat yang baru diperolehnya langsung ke kekuatan elemen mentah. Menuju ke pasar lokal, sang bocah ingin membeli persediaan perjalanan penting. Memindai berbagai material monster untuk pengalaman sistem yang mudah sambil merencanakan camilan manis untuk adiknya sebelum seorang pedagang lokal yang ramah melihatnya dan bertanya apakah ia menemui masalah dengan monster, hanya untuk mencoba menjual boneka jelek yang konon pelindung dengan harga kristal sihir. Tiba-tiba, teriakan keras bergema melalui pasar yang sibuk saat seorang pedagang panik berteriak minta tolong, mengungkapkan seorang pencuri bertudung yang lincah menenun melalui kerumunan yang terkejut dengan tas kue curian, meninggalkan Wei benar-benar tertegun oleh kecepatan manusia super si pelari saat mereka melesat melewatinya. Ternyata korbannya adalah Bibi Allen, yang dengan putus asa menangis karena kehilangan uang sewa bulanannya. Menolak untuk membiarkan tetangga menderita, sang bocah segera beraksi untuk mengejar, sementara pencuri sombong itu dengan senang hati berasumsi bahwa mereka telah meninggalkan semua orang, hanya agar Wei tiba-tiba mempersempit jarak, menuntut pengembalian barang curian segera. Terhibur oleh tantangan itu, pelari bertudung itu mengaktifkan keterampilan melarikan diri berteknologi tinggi dengan seringai percaya diri, secara instan menyambar tiang penyangga kios ikan terdekat untuk memicu rintangan yang runtuh, memaksa Wei menghentikan pengejarannya saat struktur kayu berat itu jatuh tepat ke arahnya. Struktur kayu yang berat ini runtuh dengan hantaman keras disertai kepulan debu yang masif, membuat para penonton yang terkejut terengah-engah. Muncul dari reruntuhan, Wei Yi menyadari bahwa pencuri yang gesit itu telah melarikan diri menggunakan kait pencengkeram, grappling hook. Menolak untuk kehilangan jejak, dia segera memerintahkan sistemnya untuk memperluas jangkauan analisis sekitar. Sebuah kisi biru digital instan menyapu seluruh lingkungan, memindai setiap bangunan untuk mencari tanda-tanda si pelari. Sementara itu, pencuri berkerudung tersebut melakukan parkour melintasi atap rumah, sama sekali tidak menyadari adanya kisi pelacak di bawahnya. Sambil mengunyah kue curian dengan gembira, dia merayakan hari sukses lainnya karena berhasil mendapatkan makanan gratis. Namun, tanda kepemilikan yang bersinar pada tas memperingatkannya untuk tetap menyamar dan tidak menarik perhatian. Memutuskan untuk turun ke gang, dia bersiap untuk turun dari tepi atap. Sial bagi dia, sistem Wei Yi segera mengunci posisinya dari seberang jalan, memicu pemuda kita untuk berlari ke depan, memangkas jarak hingga target hanya berjarak 5 meter. Melompat tinggi ke udara, Wei Yi menyudutkan pencuri itu dengan teriakan kemenangan, menangkap pelari berkerudung itu sepenuhnya tanpa persiapan hingga dia menatap dengan ketidakpercayaan mutlak, sementara pemuda kita mengunci pandangannya pada si pencuri, bertekad untuk mengakhiri pengejaran ini sekarang juga. Panik, pencuri itu menembakkan kait pencengkeramnya untuk berayun menjauh dari cengkeramannya. Namun, anak itu mengaktifkan keterampilan tangkas bawaannya, Innate Swift Skill, dan menangkap kabel tersebut di tengah penerbangan, menyatakan bahwa trik murahnya tidak akan berhasil 2 kali saat dia menyentaknya ke belakang, membuat pencuri itu berputar lepas kendali saat jarahan curiannya berserakan di mana-mana. Dia berteriak ketakutan, menyadari bahwa dia akan jatuh menghantam trotoar dengan keras. Menukik masuk, Wei Yi menangkap pelari yang jatuh itu, hanya untuk menyadari bahwa pencuri itu sebenarnya adalah seorang gadis sebelum mereka berdua jatuh ke jalan yang keras dalam tumpukan yang kacau dan kusut. Menahannya di atas trotoar, Wei Yi menuntut jawaban sementara gadis itu mengeluh karena ditahan terlalu erat. Dia dengan jenaka bercanda bahwa pelukan tidak akan membunuhnya, menunjukkan bahwa dialah yang menerjangnya, membuat pemuda kita benar-benar kehilangan kata-kata melihat betapa mudahnya pencuri ini berpura-pura menjadi korban setelah melakukan kejahatan. Mencoba berjalan pergi begitu saja, dia seketika tersentak kembali saat Wei Yi meraih jubah gelapnya, tetapi kain itu tiba-tiba terlepas, mengekspos lehernya dan membuat mereka berdua lengah. Menatap tulang selangkangannya, Wei Yi membeku dalam keterkejutan mutlak saat dia melihat tanda ungu yang mengerikan sementara sistemnya segera memindai area tersebut, mengonfirmasi keberadaan racun binatang yang sangat berbahaya. Merebut kembali barang-barang curiannya, gadis yang defensif itu cemberut ketika Wei Yi bertanya tentang luka beracunnya, memperingatkannya bahwa masa inkubasi hampir berakhir dan dia akan mati tanpa perawatan medis segera. Menunduk dalam kekalahan yang sunyi, dia dengan lembut mengaku bahwa dia tidak mampu membeli kristal sihir yang mahal. Gadis ini menjelaskan bahwa dia hanya mencuri karena dia sangat membutuhkan kristal sihir untuk bertahan hidup, menunjukkan bahwa dia bahkan tidak mampu membeli sepotong roti dasar, apalagi perawatan racun, mengungkapkan bahwa setiap tim petualang menolaknya karena statistik pertempurannya terlalu rendah. Mendengarkan dengan cermat, Wei Yi mengaktifkan sistemnya untuk memindai gadis itu dan memverifikasi cerita tragisnya, yang memastikan bahwa atribut pertempurannya yang buruk membuatnya sama sekali tidak punya pilihan selain mencuri. Dia menangis menyerah pada takdirnya. Meskipun pemuda kita menyadari bahwa dia sebenarnya bukan orang jahat, mengingat perjuangan brutalnya sendiri sebagai pemburu lemah yang mencoba bertahan hidup di dunia yang keras. Memutuskan untuk membantu, dia menyerahkan kristal sihir untuk menyembuhkan racunnya sambil berjanji untuk membersihkan namanya. Namun momen tenang mereka tiba-tiba terganggu oleh teriakan keras dari teman-temannya yang mencari di jalan-jalan, memicu pemuda kita untuk melambai kepada mereka sementara pencuri yang gesit itu dengan cepat berayun pergi ke dalam bayang-bayang. Wei Yi menyuruhnya pergi sebelum teman-temannya tiba, memberinya waktu untuk mulai berlari,
dan dia lenyap ke udara begitu cepat sehingga membuat pemuda kita benar-benar tercengang. Sementara itu, pedagang yang mudah tertipu berkeliaran, bertanya-tanya mengapa boneka pelacaknya menunjuk ke gang yang kosong. Tetapi Bibi Allen dengan gembira merayakan kembalinya kue-kue berharganya yang diminta oleh Serikat Zichi, memicu Wei Yi untuk menyadari bahwa karakter Zichi yang misterius ini mengendalikan segalanya di balik layar. Tinggi di atas jalan-jalan yang sibuk, pencuri yang gesit itu mengamati kelompok tersebut dari tempat bertengger di atap yang aman, melemparkan jarahan yang baru diperolehnya sambil tertawa melihat betapa mudahnya dia menipu pahlawan kita yang mudah percaya. Tiba-tiba, sistemnya membatalkan keterampilan penyamarannya, mengungkapkan bahwa dia sepenuhnya memasukkan status racun yang mengancam jiwanya, mengekspos identitas aslinya sebagai pembunuh tingkat tinggi bernama Yu Zixie dengan statistik kecepatan maksimum. Dia bertanya-tanya bagaimana pemuda kita bisa melacaknya karena tidak ada pemburu lokal yang memiliki kekuatan seperti itu. Tiba-tiba, nada dering holografik berbunyi saat si pembunuh menerima panggilan tak terduga dari bosnya. Suara misterius di ujung sana menuntut laporan status dari agen Black Crow. Dia menjelaskan bahwa dia telah berhasil menyusup ke serikat beruang terbelah, Splitberg Guild, tetapi kekurangan petunjuk tentang perangkat energi yang diselundupkan. Mengintip melalui teleskopnya, dia melihat pemimpin serikat, Deke, secara pribadi memeriksa kargo terbaru mereka. Ternyata bos besar ini memonopoli setiap kue madu di kota beberapa minggu yang lalu. Pengiriman massal terus-menerus menuju langsung ke hutan berkabut bersama dengan pengumpulan tenaga kerja yang besar, yang meyakinkan mata-mata cerdas itu bahwa beberapa operasi besar pasti sedang berlangsung. Tidak terkesan oleh gosip toko roti, bosnya menuntut bukti keras penyelundupan dengan ancaman yang mengerikan, membuatnya tidak punya pilihan selain menelan harga dirinya dan menerima misi taruhan tinggi tersebut. Sementara pemuda kita berjalan pulang dengan suguhan gratis, bertanya-tanya mengapa serikat yang kuat menginginkan begitu banyak kue. Memegang boneka jelek yang aneh itu, Wei bertanya-tanya mengapa semua orang di kota tiba-tiba menyukai makanan manis. Memutuskan bahwa adik perempuannya mungkin menikmati mainan aneh itu, dia bersiap untuk masuk ke rumah keluarganya. Pemuda kita melangkah melewati pintu depan dengan teriakan ceria sambil memegang kue madu yang baru dibeli, hanya untuk segera disambut oleh Xia yang marah, menuntut untuk mengetahui mengapa dia meninggalkan mereka. Jojo bergabung dalam penyergapan, menegur pemuda kita karena mencoba menyelinap ke hutan berkabut sendirian. Mencoba meredakan ketegangan, Wei Yi menyerahkan suguhan manis itu sambil menjelaskan perjalanan yang berbahaya. Dia meyakinkan mereka bahwa dia tahu jalan yang aman, mengakui bahwa dia hanya ingin menjaga mereka tetap aman. Tentu saja, rekan-rekannya yang setia menolak untuk mundur, memaksa pemburu yang kalah itu untuk akhirnya menyetujui persyaratan mereka. Sementara itu, mesin-mesin berat bekerja di latar belakang saat insinyur tua itu mengerjakan proyek khusus. Luobang dengan hati-hati memoles bilah komposit besar. Tahu pemuda kita akan membutuhkan kekuatan tempur yang serius untuk perjalanan. Menyerahkan alat yang berat, Luobang menegaskan bahwa memasuki hutan berkabut membutuhkan senjata yang tepat, mengingatkan anak itu tentang tahun-tahun yang mereka habiskan untuk memperbaiki peralatan bersama di bengkel, yang memicu pemberitahuan sistem yang mengungkapkan palu perbaikan peringkat Erang Reaper Hammer, yang diperkuat dengan peningkatan kekuatan serangan. Sebelum mereka berpisah, insinyur tua itu dengan lembut memintanya untuk memberikan penghormatan kepada orang tuanya. Di luar, Jojo dan Xiao Xiao dengan sabar menunggu di dekat pintu dengan perlengkapan mereka yang sudah dikemas dan siap. Menyadari bahwa dia tidak bisa memenangkan argumen ini, pemuda kita tersenyum hangat dan menerima persahabatan mereka yang keras kepala, memimpin kelompok yang ceria itu saat mereka akhirnya mengambil langkah pertama menuju hutan liar yang berbahaya. Perjalanan mereka ditandai dengan jelas di peta, memetakan jalur langsung ke tempat yang tidak diketahui, membidik langsung ke zona misterius yang terletak tepat di tepi hutan berkabut, di mana hujan deras dan bayangan gelap yang membayangi menanti kedatangan pahlawan muda kita. Jauh di dalam hutan yang diguyur hujan, seekor serigala putih yang ganas menggeram di atas mangsanya yang masih segar dan berdarah. Sementara di dekatnya, seekor binatang reptil bersisik merobek mangsanya dengan gigi setajam silet, membuktikan bahwa hutan belantara ini benar-benar penuh dengan predator haus darah yang menunggu mangsa empuk. Untuk menghindari ancaman ini, Wei dan kelompoknya memetakan jalan menuju reruntuhan kota kuno, memilih rute memutar tersembunyi yang Wei tahu jauh lebih aman bagi teman-temannya, meskipun medan hutan yang lebat membuat perjalanan ini sangat melelahkan di bawah pengawasan monster yang konstan. Keesokan paginya, mereka akhirnya tiba saat sistem pasif Wei Yi menaikkan levelnya ke level 27. Memperlihatkan pemandangan reruntuhan kota yang tertutup tanaman liar yang ditelan alam selama bertahun-tahun. Kehancuran besar yang disebabkan oleh sang pencipta meninggalkan bangunan-bangunan kuno yang berserakan di seluruh lanskap, membuat Jojo mengenang lapangan sepak bola masa kecilnya. Saat mereka dengan hati-hati menavigasi jalan-jalan yang banjir, Jojo tiba-tiba memecah keheningan, menunjuk ke depan dan mendesak Wei untuk melihat sebuah tengara yang familiar. Menjulang di hadapan mereka adalah air mancur reruntuhan yang tertutup lumut, yang memicu peningkatan poin pengalaman sistem dengan cepat, mengingatkan Jojo pada masa kanak-kanak ketika pengganggu lokal melemparkan Wei Yi ke dalamnya sebelum Lambau menyelamatkannya. Menatap reruntuhan itu, Wei diam-diam berjanji pada pendamping sistemnya yang tidak aktif bahwa dia akhirnya akan membangunkan sistem tersebut. Sementara si kecil Xia dengan bersemangat berlari ke depan, ingin merasakan tempat yang tepat di mana kakaknya membuat kenangan berharga itu. Pada saat itu, sebuah perintah sistem mengungkapkan bahwa Ai sedang mencoba dan gagal memahami emosi manusia, membuat Jojo bertanya-tanya bagaimana lomba bisa lolos dari pembersihan besar-besaran sang pencipta terhadap semua mesin cerdas.
Meskipun dia curiga orang tuanya meramalkan ancaman itu dan membuat pendamping tersebut secara khusus untuk melindunginya, mendengar bahwa robot peliharaan temannya memiliki sistem yang mirip dengan milik sang pencipta membuat Jojo benar-benar tercengang, tetapi Wei tetap fokus, mengetahui bahwa menghidupkan kembali pendampingnya adalah takdir utama yang harus dia penuhi. Sambil menggaruk kepalanya, Jojo mengakui dia cukup iri dengan rasa tujuan Wei yang jelas. Dia menjelaskan bagaimana ayahnya memaksanya masuk ke dunia bisnis, tetapi menjadi seorang awakened, orang yang terbangun kekuatannya, mengubah segalanya. Melindungi orang lain dengan perisainya memberinya sensasi tersendiri, membuatnya bertanya-tanya apakah ini panggilannya. Wei dengan hangat meyakinkannya, menunjukkan bahwa tank yang andal memungkinkan mereka bertarung tanpa menahan diri. Tiba-tiba, sensasi aneh membuat kelompok itu waspada saat atmosfer di sekitar mereka berubah. Kabut tebal yang tidak wajar muncul entah dari mana, menelan jalan-jalan reruntuhan dalam hitungan detik. Langsung berjaga-jaga, Wei menyuruh adiknya untuk mundur sementara Jojo menyiapkan perisainya. Mengaktifkan keterampilan analisis mahataunya, Wei bersiap untuk memindai kabut tebal mencari ancaman tersembunyi. Garis-garis biru digital menyapu area tersebut, menembus uap putih yang tebal, mengungkapkan sekawanan manusia ikan pemburu yang mengintai di air, siap untuk menyergap kelompok yang tidak curiga itu. Tiba-tiba, sekawanan manusia ikan pemburu yang mengerikan muncul dari air, sepenuhnya mengepung pahlawan muda kita, mendorong Wei untuk segera berteriak kembali, memerintahkan sahabatnya untuk melindungi adiknya. Jojo segera melangkah maju, mengangkat perisai beratnya untuk menjaga gadis muda itu tetap aman, sementara sistem Wei mendeteksi 6 musuh yang mengintai cukup jauh di dalam kabut tebal. Namun, sebelum dia sempat merumuskan rencana, serangan tak terlihat tiba-tiba mengiris tubuhnya, meninggalkan pahlawan kita yang terkejut memegangi bahunya yang berdarah sambil bertanya-tanya bagaimana mereka bisa melewati pertahanannya. Bilah air mematikan lainnya memotong udara, memaksanya melompat mundur dengan panik, yang membuat teman-temannya yang ketakutan menjadi panik total saat mereka meneriakkan namanya. Sambil mengertakkan gigi, Wei meyakinkan mereka bahwa itu hanya goresan sambil bersiap untuk lebih banyak lagi. Meskipun dia tetap sangat terganggu oleh bagaimana monster-monster jauh ini bisa mendaratkan pukulan tanpa lintasan yang terlihat, mengaktifkan keterampilan cahaya perak, Wei memutuskan untuk menyerang secara langsung untuk menganalisis kekuatan elemen mereka. Namun, manusia ikan yang mengerikan itu menerjang ke depan dengan jeritan, menusukkan trisulanya tepat ke arahnya, hanya untuk palu berat Wei yang mengayun menembus binatang itu seperti ilusi air, memaksa Wei untuk dengan cepat menghindari tusukan kepala tak terlihat yang tiba-tiba datang dari belakang. Melihat sisa cahaya biru pada senjatanya, dia akhirnya menyatukan kepingan teka-teki itu. Sementara itu, di markas Splitberg Guild, para anggota bergosip tentang umpan mereka yang berhasil memancing target. Menatap kiriman kargo besar sambil mendiskusikan monster menakutkan yang membuat trauma kru mereka, yang mendorong para preman yang kekurangan staf untuk mempekerjakan tenaga kerja baru untuk membantu memindahkan kotak-kotak berat yang dibentak oleh penjaga yang tidak sabar, seorang rekrutan baru yang gugup dengan cepat meminta maaf dan terus mendorong. Namun, seringai licik mengungkapkan bahwa pembantu yang kikuk ini sebenarnya adalah pembunuh yang menyamar untuk mengumpulkan informasi. Mendorong kereta kargonya, si pembunuh yang menyamar melihat kantor Ziki dan bersiap untuk menggali rahasianya. Sementara di dalam kantor berteknologi tinggi, pemimpin guild duduk diam di mejanya, merencanakan langkah berikutnya. Sambil memegang jam saku perak, Deke berbisik pada sebuah foto di dalamnya bahwa waktunya akhirnya tiba. Menampilkan seorang pria muda berkacamata, foto itu mewakili kekuatan pendorong di balik seluruh operasi Ziki sejak jenius mendiang saudaranya memungkinkan dia untuk mengamankan perangkat kristal ajaib yang mendominasi seluruh kota. Sekarang didorong oleh kebencian murni, pemimpin guild bersumpah untuk mencabik-cabik pembunuh saudaranya. Namun, monolog penjahatnya yang dramatis tiba-tiba terputus ketika seorang anak buah yang berotot menerobos masuk dengan berita buruk. Preman yang gemetar ini menjelaskan bahwa rekrutan bintang mereka mengirim pesan suara alih-alih benar-benar muncul. Menekan tombol putar, mereka mendengar petarung sombong itu dengan santai membatalkan misi untuk menghadiri pesta ulang tahun, meninggalkan Ziki yang sangat marah karena pesan suara itu menuntut pembayaran bulan depan di muka sebelum menutup telepon. Marah pada si pembatal, Ziki membanting mejanya dan mengutuk rekrutan sombong yang pergi itu karena mereka sangat membutuhkan kerusakan elemen pria itu untuk melakukan perampokan besar mereka, membuat anak buahnya yang gemetar bertanya apakah mereka harus membatalkan seluruh operasi. Memegang kristal ajaib merah yang mudah meledak, si preman memperingatkan bahwa satu gerakan salah akan meledakkan segalanya, yang tiba-tiba memicu ide cemerlang namun sangat berbahaya di benak pemimpin guild. Menyadari kristal kuat ini dapat dengan mudah menggantikan petarung mereka yang hilang, Deke tersenyum jahat, memerintahkan bawahannya yang bingung untuk menjaga rencana awal tetap berjalan sesuai jadwal. Meskipun, mereka pertama-tama perlu memburu target tertentu untuk memastikan kesuksesan mereka. Sementara itu, kembali di reruntuhan berkabut, monster ikan yang mengerikan menerjang dari air, memaksa Wei untuk dengan cepat menghindari ilusi air mereka sambil mencoba menemukan tubuh asli mereka. Menatap air yang memercik, Wei menyadari bahwa manusia ikan itu dapat meregenerasi hantu air mereka dengan sangat cepat. Namun sekarang setelah dia memahami trik mereka, Wei siap untuk mengakhiri permainan ini. Mengangkat palu beratnya tinggi-tinggi untuk melepaskan keterampilan cahaya perak tipe listrik terhadap bentuk air mereka, mengirimkan lonjakan tegangan tinggi yang besar langsung ke jalanan yang banjir untuk menyetrum binatang-binatang itu, yang langsung menggoreng monster-monster tersembunyi saat listrik merambat dengan mudah melalui kamuflase air mereka.
Dipaksa keluar dari persembunyian mereka, manusia ikan yang mengerikan itu berkedut kesakitan saat ilusi mereka benar-benar hancur, memungkinkan Jojo yang lega untuk melihat tubuh asli mereka dan menjaga adiknya tetap aman, sementara predator yang ketakutan itu berebut untuk mundur kembali ke air dalam kepanikan total, hanya untuk Wei yang langsung memotong jalur pelarian mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Menghancurkan monster pemimpin dengan ayunan ke bawah yang brutal untuk menyelesaikan pertarungan sekali dan untuk selamanya. Dengan monster pemimpin yang hancur, pemberitahuan sistem yang manis mengonfirmasi pembunuhan itu dan memberikan pengalaman yang mudah. Namun, binatang-binatang yang tersisa menolak untuk mundur. Menerjang Wei dari perairan berkabut, mendorong sistemnya yang tidak aktif untuk menganalisis gerakan mereka dan membuka keterampilan elemen yang benar-benar baru. Dia mengayunkan palu beratnya tepat waktu, menghancurkan tiruan air lainnya dengan gelombang kejut yang memuaskan. Menyadari bahwa pilihan senjatanya benar-benar mengubah efek elemen dari serangan khasnya. Keterampilan yang baru diperoleh ini memungkinkannya membuat umpan yang sempurna sambil berubah menjadi tidak terlihat sepenuhnya di tengah hujan. Tiba-tiba teringat teman-temannya, Wei menyadari Jojo tidak dapat mengidentifikasi monster asli dalam kabut ini. Melompat dengan anggun melewati lonjakan air yang tiba-tiba, dia bersiap untuk bergabung kembali dengan pertempuran utama, hanya untuk menyadari bahwa monster-monster pintar itu telah beralih melempar trisula mereka dari jauh. Tersenyum percaya diri saat dia mengaktifkan kemampuan Phantom untuk membalikan keadaan pada penyerangnya. Monster ikan buas menerjang dari air, menjerit saat bersiap untuk menyerang lagi. Untungnya, Jojo berdiri teguh, memblokir rentetan bilah air dengan perisai bintangnya. Meskipun tekanan yang konstan membuatnya menyadari bahwa mereka tidak bisa terus mengandalkan Wei selamanya, mendorong si kecil Xiaoto untuk mengepalkan tangannya, benar-benar siap untuk memukuli monster itu sampai bubur. Tiba-tiba, predator yang mengerikan melompat tinggi ke udara, mengarahkan trisula tajamnya tepat ke arahnya. Namun kantong kecil aneh yang tergantung di ranselnya tiba-tiba mulai bergetar dengan kemarahan murni, mengeluarkan jeritan sonik bernada tinggi yang meledakkan monster yang melompat itu tepat dari langit. Serangan balasan yang aneh ini membuat pahlawan muda kita menatap dengan ketidakpercayaan yang luar biasa pada pesona kecil itu sementara manusia ikan yang linglung jatuh kembali ke air dengan bintang-bintang berputar di sekitar kepalanya. Sebelum binatang itu bahkan bisa pulih, raungan marah bergema, menjanjikan kehancuran mutlak karena menargetkan Xia Xiao. Wei mencegat binatang yang menerjang itu, mengayunkan palu beratnya ke bawah dengan kemarahan mutlak, menghancurkan manusia ikan yang mengerikan itu ke kedalaman air dengan satu pukulan yang menghancurkan, yang langsung menaikkan levelnya ke E9 sementara dia diam-diam berterima kasih pada barang berguna dari pemilik toko yang unik. Jojo memberikan serangan perisai brutal untuk menyelesaikan targetnya, hanya untuk melihat sekeliling dan menyadari Wei telah memusnahkan seluruh kawanan. Tetap saja, kemenangan itu memberinya cukup pengalaman untuk akhirnya menembus level Dang, mendorong Wei untuk memberikan ucapan selamat yang hangat sementara si kecil Xia Xiao menyodok monster mati. Saat kabut tebal akhirnya hilang untuk mengungkapkan jalan di depan, Wei menyarankan untuk mengumpulkan jarahan mereka, yang membuat Jojo sangat bersemangat tentang potensi harta langka yang mungkin mereka panen dari mayat-mayat itu. Meskipun dia dengan cepat kecewa karena hanya menemukan kristal ajaib standar alih-alih tingkat manusia ikan legendaris, Wei bertanya tentang item legendaris, tetapi Jojo mengakui dia hanya mendengar desas-desus tentang kelangkaannya. Sementara itu, si kecil Xia menyodok monster yang kalah dan melihat cahaya biru aneh yang memancar dari dadanya. Berbalik untuk dengan bangga memamerkan bola sedingin es yang baru saja dia ambil dengan santai dari mayat itu. Wei menatap dengan sangat terkejut, benar-benar tidak dapat mempercayai stat keberuntungannya yang sangat tinggi, terutama karena dia memegang dua harta karun langka penyembur racun tingkat A seperti kelereng murah. Meninggalkan medan perang, kelompok itu mengikuti jalan batu yang indah yang berliku jauh ke dalam hutan yang rimbun. Akhirnya mereka tiba di sebuah tebing batu besar yang memiliki makna pribadi mendalam bagi pahlawan muda kita, yang terdiam merenungkan kenangan masa kecilnya sementara Jojo kagum melihat betapa aslinya area tersebut. Tiba-tiba, peringatan sistem terus-menerus membanjiri penglihatan Wei, mengonfirmasi bahwa pecahan dunia, World Fragment, yang kuat tersembunyi di dekat sana, menuntun mereka langsung ke sebuah rumah tua yang ditumbuhi tanaman liar di bawah akar pohon raksasa.